kamu pintar, tapi kok bisa kepintaran kamu itu tidak membawa pada pemikiran tentang Tuhan itu sendiri. Apakah Tuhan itu ada atau tidak ada? Apakah semua kita adalah makhluknya atau kita ada begitu saja gitu? Akal itu tidak akan pernah secara utuh bisa membuktikan Tuhan. Karena itu kalau kamu ingin membuktikan Tuhan secara utuh, maka kamu harus menjadi sufi. Kita menganggap kita ini makhluk manusiawi yang terspiritualisasikan. Padahal enggak, kita itu makhluk spiritual yang termanusiawikan. Kalau akalmu tidak tahu, tanyalah kepada orang yang berzikir, bukan yang berpikir. Karena berpikir saja tanpa hati itu dipermasalahkan dalam Islam. Habib, kita udah benar-benar udah lama pengen ngobrol. Soalnya masalahnya tuh kalau Chronicles itu kan isunya tentang kebangsaan dari sisi kedaerahan. Kita mau coba lepas dari post-colonial mindset gitu. Tapi kalau bicara tentang Indonesia atau Nusantara, itu pasti nggak lepas dari Islam gitu. Dan saya sendiri kan seorang akademisi yang tiap hari harus bergumul dengan modernistic worldview gitu ya, saintis, agama, adakah benturan atau beririsan atau seharusnya seperti apa? Nah itu yang kita mau tahu tuh. Yeah. So dari Islam kita mulai gini dulu. Adakah landasan rasionalitas dalam Islam? Apakah Islam itu kompatibel dengan rasionalitas? Apakah seorang bisa menjadi rasional dan menjadi Muslim pada saat yang bersamaan? Iya, jadi ada berbagai perspektif untuk menunjukkan keselarasan antara Islam dan rasionalitas. Iya. Perspektif pertama misalnya adalah perspektif penciptaan, bahwa musuh utama dalam Islam itu tidak terdapat di luar diri seorang Muslim, tapi musuh utama itu terdapat di dalam diri seorang Muslim. Karena itu sepulang dari satu peperangan besar, Nabi Muhammad katakan, kita pulang dari perang kecil menuju perang besar. Yang perang kecil ini tidak bisa kita tuntaskan kecuali kita selesai dengan perang besar ini. Karena kalau tidak akan ada bias di perang kecil kita kalau perang besar ini belum selesai. Apa itu? Kemudian jihadul akbar, perang terbesar itu adalah perang melawan hawa nafsu dalam diri kita. Yang kalau tidak, maka perangnya akan berbasis kepada nafsu. Seperti yang terjadi di Iran saat ini atas inisiasi Presiden Trump. Karena itu kata Nabi, tidak mungkin kamu berperang yang kecil di luar diri kamu kalau kamu belum selesai dengan diri kamu. Karena itu penyelesaian terhadap diri itu menjadi yang utama dalam Islam. Seperti teori gelas kosong. Kalau gelas kita kosong, mustahil kita bisa mengisi gelas orang lain. Karena itu titik tekan spiritualitas Islam itu adalah pada diri. Bahkan puncaknya adalah bahwa luar diri itu tidak boleh dilihat masalah selama kita masih bermasalah. Contohnya, tidak ada orang pelit. Yang ada hanyalah orang yang terlalu berharap kepada orang lain. Jadi perspektifnya lebih ke diri sendiri, tidak kepada orang lain. Nah, musuh utamanya adalah nafsu. Dan ketika Islam berbicara nafsu, maka posisi binernya adalah akal. Sehingga kalau masalah utamanya dalam Islam adalah nafsu, salah satu komponen variabel penyelesaian utamanya adalah akal. Sehingga kalau Islam memposisikan musuh utamanya adalah nafsu, maka teman utamanya adalah akal itu sendiri. Karena itu ketika berbicara tentang penciptaan, para ulama menceritakan Tuhan itu menciptakan nafsu dan akal. Nafsu disuruh ke barat, dia malah ke timur. Ketika suruh ke timur, dia malah ke barat. Akal oleh Tuhan diperintah untuk ke timur, dia ke timur. Dan ketika diperintah untuk ke barat, dia ke barat. Itu untuk memposisikan keagungan akal dalam Islam. Belum lagi kemudian ada menurut Profesor Quraish Shihab sekitar 49 ayat yang bukan hanya berbicara tentang pentingnya akal, tapi menantang kita untuk menggunakan akal.
Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Bukankah kamu seharusnya menggunakan akalmu? Bukankah seharusnya kamu berpikir? Iya. Dan lain sebagainya. Sehingga posisi akal itu menjadi sangat sentral dalam Islam. Iya. Hanya saja kemudian seringkali posisi akal itu dianggap terpinggirkan dalam Islam karena setidaknya dua fenomena. Pertama adalah puritanisme dalam Islam yang mengajak kita untuk kembali ke Quran dan Sunnah ansih tanpa melibatkan akal, padahal itu mustahil. Bagaimana kita bisa kembali kepada Quran dan Sunnah kalau tidak pakai akal, dan bagaimana kita membawa Quran dan Sunnah merintangi zaman hingga 14 abad setelah Nabi Muhammad saat ini kalau tanpa akal itu. Kemudian yang kedua biasanya adalah karena terminologi akal itu sudah dianggap terminologi yang barat sentris. Sehingga kemudian dianggap kalau akal itu produknya barat, kemudian di Islam itu tidak ada rasionalisme barat seperti itu. Karena itu di Islam sebenarnya sama saja dengan di barat. Kalau di barat kemudian ada kritik terhadap rasionalisme yang instrumentalis dari kalangan Madhab Frankfurt kalau dalam tradisi filsafat pasca modernisme, di mana kemudian ada rasionalitas atau rasio yang instrumental yang digunakan sebagai instrumen untuk membenarkan kepentingan-kepentingan kapitalisme yang ada sebagai produk modernisme pada saat itu. Sebenarnya itu juga yang kemudian inginkan, dikehendaki oleh Islam, bahwa akal yang budi dalam tradisi filsafat, akal yang suci, yang murni, akal yang tidak berbenturan dengan perangkat-perangkat kemanusiaan lain yang ada pada manusia. Baik itu perangkat-perangkat indrawi ataupun perangkat yang khas tradisi Islam, yaitu perangkat hati atau perangkat intuisi. Karena itu di Islam itu dikatakan fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau akalmu tidak tahu, tanyalah kepada orang yang berzikir, bukan yang berpikir. Karena berpikir saja tanpa hati itu dipermasalahkan dalam Islam. Sehingga pikiran itu harus tegak lurus dengan zikir, hati. Karena kalau tidak kemudian akal berdiri sendiri tanpa hati, yang terjadi adalah rasionalisme yang cenderung sekularistik, yang itu bisa membahayakan. Wah, ini banyak sekali yang mau di-unpack nih. Tapi mengingatkan saya tentang padanan dari akal itu sendiri. Kan akal dari bahasa Arab ya, akul gitu ya, AQL gitu. Saya bukan orang Arab. Tapi di barat itu tadi menarik sekali dari mazhab Frankfurt. Karena padanan dari akal yang paling dekat dengan konteks barat itu logos sebenarnya. Logos itu kata dasar dari logic gitu ya, atau rasional sama gitu. Dan memang logosentrisme itu yang dikritik. Karena dia membenarkan kapitalisme, maka lahirlah postmodernisme. Dan Jacques Derrida itu keluar dengan konsep falogocentrisme gitu. Falus logocentris, bahwa logos itu patriarkal. Nah seperti itu. Tapi intinya yang saya dapat dari awal itu, Habib bilang bahwa memang akal itu sentral posisinya dalam Islam, dan berarti kita tidak harus antipati terhadap akal. Awal tadi Habib bilang tentang penciptaan. Kadang-kadang di dunia saintifik kita selalu berpikir bahwa di dunia akademik tuh orang hostil terhadap konsep Tuhan itu sendiri gitu. Ateisme, agnostisisme itu banyak disuarakan oleh para akademik. Bagaimanakah seorang muslim mempertahankan argumen bahwa ini kita yang paling dasar dulu deh. God exists, Tuhan itu ada. Bagaimana kita argumen seorang muslim untuk menggunakan akalnya untuk membuktikan itu mungkin agak terlalu jauh ya. Apa argumen seorang muslim bahwa Tuhan itu ada? How would a Muslim defend that? Ya, ada satu tradisi keilmuan tersendiri dalam Islam yang dibentuk secara megah untuk kemudian menjawab tantangan ini. Tradisi itu disebut sebagai tradisi ilmu kalam atau teologi. Yang ini bukan hanya ada dalam tradisi Islam, tapi ada dalam tradisi agama-agama monoteisme, baik itu Yahudi maupun kekristenan atau Nasrani. Nah, di dalam tradisi ilmu kalam ini kemudian berkembang berbagai pendekatan-pendekatan dengan perangkat argumen-argumennya
untuk menjawab tantangan ateisme. Atau tantangan tentang apakah Tuhan itu ada atau tidak ada. Apakah semua kita adalah makhluknya atau kita ada begitu saja gitu. Ada banyak logika yang kemudian muncul. Salah satunya tentu adalah logika kosmologi. Yang kemudian membayangkan secara sederhana, mustahil segala keteraturan dan keindahan ini muncul tanpa kemudian ada yang bikin. Ada salah satu cerita untuk menggambarkan tentang logika ini, perdebatan antara seorang teis dan ateis, di mana ada orang di seberang kampung yang dipisahkan oleh satu sungai, itu ateis dan mengundang seorang di seberang kampungnya yang dipisahkan sungai yang teis untuk berdebat. Kemudian dia berjanjian jam 4 sore untuk ketemu, tapi sampai jam 4 si teis ini tidak datang. Dia kemudian telat jam 5 baru datang, dan ketika sampai kemudian kata si ateis, lihatlah orang yang bertuhan. Dia justru hidup tanpa kebijaksanaan. Telat. Dia datang aja telat. Kemudian kata si teis ini, iya saya telat karena tadi pas mau nyebrang sungai saya tidak menemukan perahu. Kemudian saya duduk-duduk aja nyandar di satu pohon. Tiba-tiba saya lihat ada satu pohon yang jatuh. Kemudian entah kenapa dia jadi perahu. Dan akhirnya saya naik perahu itu dan saya sampai ke sini. Kemudian kata yang ateis, mustahil ada perahu yang tiba-tiba terbuat dari pohon tanpa dibikin oleh seseorang ahli perahu. Kemudian kata dia, kalau perahu aja tidak kamu bayangkan ada tanpa ada yang membikinnya, apalagi dunia dengan segala keteraturan dan keindahannya. Benar. Jadi itu cerita sederhana, anekdotal untuk menegaskan logika kosmologi bahwa Tuhan itu pasti ada. Kemudian yang kedua adalah logika moral biasanya, bahwa dunia tidak pernah memberikan keadilan secara hukum, secara etik kepada yang ada di dunia ini. Sehingga ketidakadilan yang ada di dunia ini seharusnya menjadi basis moral, basis etik, bahwa kita harus meyakini adanya Tuhan dengan segala hukumnya di sana untuk menyelesaikan problem ketidakadilan di dunia ini melalui pengadilan di akhirat kelak. Mustahil dunia akan berjalan seburuk ini kalau tidak ada akhirat yang dikendalikan oleh Tuhan secara penuh dengan keadilannya. Iya, itu menarik tuh. Sebenarnya diskusi tentang moralitas, by the way, ilmu kalam itu memang itu ya dari Imam Al-Ghazali. Itu bahkan dikutip banyak sekali oleh apologis Kristen. Gitu loh. Kalam cosmological argument itu mungkin saya mau kasih walaupun tadi contoh anekdotal yang Habib katakan itu benar-benar masuk gitu ya. Tapi saya mau tegaskan di sini bahwa kalam cosmological argument itu adalah posisi filosofis yang dihormati di dalam lingkup akademik. Jadi kalau kita bicara tentang contemporary philosophers seperti Alvin Plantinga di Notre Dame atau di Eropa Barat, itu semua masih bergumul dengan cosmological argument. Itu bukan posisi, mohon maaf, bukan posisi receh. It's a very sound philosophical standing. Dan akademik masih mendiskusikan itu dalam seminar-seminar. Tapi yang menarik adalah moral argumen. Bahwa secara ontologis ada moral absolut. Ada yang benar lepas dari siapa yang menganutnya, lepas dari selera kita tentang yang benar dan salah itu apa. Gitu. Saya melihat ini hal yang sangat sulit didiskusikan. Karena orang bilangnya begini, Habib. Toh ada orang yang mengaku Islam tapi hatinya jahat, gitu ya. Ada orang yang mengaku ateis tapi baik itunya gitu. Jadi nggak harus memiliki agama atau bahkan percaya bahwa ada Tuhan untuk jadi orang baik. Moralitas itu tidak memerlukan objektif standar yang notabene adalah Tuhan. Kita jawabnya gimana tuh, Bib? Iya, gini, problem utama dari pembicaraan soal agama adalah bias antara agama dan umat beragama. Kalau kita tarik pembicaraan ke umat beragama, maka pembicaraan apapun seputar agama dan peran-perannya menjadi banal, menjadi tidak akan ada titik temunya. Ini yang juga saya sering dapatkan ketika pembicaraan soal toleransi. Kita berargumen tentang toleransi dalam tradisi Islam, baik itu melalui Quran ataupun sabda Nabi Muhammad, tapi kemudian dipatahkan dengan fenomena adanya intoleransi yang diatasnamakan agama, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Maka
diskusi itu menjadi tidak objektif ketika pembicaraannya ke sana, dan itu telah dibantah oleh misalnya salah seorang tokoh modernis Islam itu Muhammad Abduh dari Mesir. Beliau katakan begini, saya melihat Islam di Paris meskipun saya tidak melihat Muslim di sana, dan saya melihat Muslim di Mesir tapi saya tidak melihat Islam di sana. Dan itu betul-betul. Saya pernah pulang dari Yaman melalui Mesir itu bersama guru saya, kemudian melihat, saya gak pernah masuk ke Mesirnya, saya hanya pernah lewat bandara Mesir. Itu aja udah penuh dengan mohon maaf, korupsi, penuh dengan sogok menyogok, penuh dengan keribetan administratif yang tidak jelas dan lain sebagainya. Sampai saking frustasinya saya bilang ke guru saya, bukankah ini negaranya Musa ya? Kata guru saya, iya, tapi jangan lupa ini juga negaranya Fir'aun. Oh iya benar. saking penuhnya masalah di tingkat bandara saja. Saya tidak tahu apakah apa yang ada di bandara itu tidak merepresentasikan dari masyarakat Mesir secara umum, dan saya rasa tidak ya. Tapi artinya kita tidak bisa menilai memang pada person per personnya, tapi kita harus menguji value yang menjadi sumber yang disepakati oleh agama itu sendiri. Kalau dalam tradisi Islam tentu adalah utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah itu sendiri ya. Jadi Al-Quran itu memberikan landasan ontologis gitu, bahwa ada objektif moral gitu ya, ada objektif moral standar. Lepas dari yang menganutnya itu perilakunya lebih mirip Firaun daripada lebih mirip Musa gitu. Itu urusan yang lain, itu epistemologis gitu ya. Sebenarnya bukan hanya landasan ontologis. Dalam tradisi Islam, Al-Quran dan Sunnah itu punya bukan hanya landasan ontologis, tapi landasan epistemologis dan landasan aksiologis. Etika, estetika itu juga menjadi bagian dari pembicaraan yang prinsip-prinsipnya diteguhkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Begitu juga epistemologi. Karena itu secara epistemologis filsafat Islam misalnya dengan filsafat-filsafat lainnya, baik filsafat timur, baik filsafat barat, kemudian baik filsafat abad pertengahan yang dipengaruhi oleh gereja maupun filsafat Yunani, itu memiliki ciri khas yang berbeda ya, karena bahkan sejak secara epistemologis sudah berbeda. Kalau yang selama ini berkembang sebelum kemudian masuk ke filsafat Islam dari Barat dan Yunani, itu adalah kecenderungannya misalnya kalau dalam tradisi Yunani Aristotelian, yang paripatetik, yang sangat rasionalistik. Kemudian di Barat kecenderungannya empirik positivistik bahkan, yang sangat empiris, bahkan positivistik, semua dilihat dalam perspektif Indrawi tadi ya. Indrawi, sainsnya pun sains yang sifatnya Indrawi. Empirisis. David Hume. David Hume. Bahkan kemudian sama dengan pertanyaan dasar tadi bahwa soal moralitas Islam atau orang Islamnya juga bermasalah. Sama juga sains itu kalau dilihat dalam perspektif saintisme, sains yang positivistik yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok saintisme, itu juga pasti akan bermasalah karena sangat identik dengan ateisme, agnostisisme dan lain sebagainya. Bedanya sains sama saintisme itu apa? Jadi kalau sains itu, kalau dalam logika filsafat sains adalah sains yang bebas nilai. Ilmu itu kan seharusnya dalam filsafat sains bebas nilai. Tapi ketika dia diberi nilai ke kanan atau ke kiri, ke depan, ke belakang, maka dia bukan lagi sains dalam pengertian yang murni dan yang sebenarnya itu sendiri. Nah, saintisme artinya sains yang telah memiliki isme, memiliki paham, yang kemudian mengidentikan, misalnya Richard Dawkins dan lain sebagainya berbicara bahwa sains itu seharusnya ya ateis. Sehingga kemudian saintisme ini, padahal kita melihat justru beberapa saintis-saintis besar, seperti Einstein gitu, dia sangat religius. Bahkan Einstein beberapa kali surat menyurat dan berdebat dengan tokoh-tokoh Katolik gitu, pendeta-pendeta dan romo-romo Katolik gitu, dan bahkan Einstein memberi ruang besar terhadap Tuhan itu sendiri, walaupun Tuhannya Einstein itu relatif berbeda dengan konsep ketuhanan dalam tradisi monoteisme, karena dia lebih ke Spinoza, Tuhannya Spinoza, Tuhan yang sifatnya impersonal, bukan Tuhan personal dalam bayangan monoteisme. Tapi artinya kita lihat bukan hanya secara teoritis, secara praktis begitu banyak saintis yang religius, dan secara teoritis juga kalau kita bicara Islam misalnya,
Islam, koherensi antara Islam dan sains banyak yang mengembangkan. Salah satu tokoh terkemukanya adalah Osman Bakar, yang bicara tentang tauhid dan sains. Kemudian ada almarhum yang baru meninggal, Profesor Najib Alatas. Baru meninggal di Malaysia. Di Malaysia yang juga berbicara tentang sains dan Islam. Kemudian ada teori tentang Islamisasi sains yang mungkin kita tidak setuju, tapi itu juga bagian dari apa yang diupayakan tentang teori integrasi Islam dan sains. Kalau dalam perspektif tertentu ada yang bilang nggak perlu integrasi lah, dialog aja lah, dialog Islam dan sains. Kemudian itu yang yang kemudian berkembang dalam tradisi Islam. Di Hindu juga ada sains dan Hindu, bahkan ada satu pemikiran tersendiri kan. Konsep tentang bahwa angka 0 itu sebenarnya Hinduistic manifestation of ketiadaan gitu, yang kemudian diformalkan dalam matematik menjadi angka 0 oleh orang India seperti itu. Tapi yang menarik, saya punya sebenarnya deep respect akan budaya atau dekatnya budaya Islam dengan sains. Saya baca hanya sedikit buku gitu. Tapi tadi bicara tentang Al-Ghazali, dia bikin buku dari beberapa itu, salah satunya adalah Tahafut Al-Falasifah. Tahafut Al-Falasifah itu sebenarnya surprisingly gampang dibaca. Terjemahannya ya, saya nggak bisa baca aslinya, terjemahannya ya. Karena dia bicara tentang konsep eternity. Keabadian itu absurd dan tidak mungkin ada di dunia nyata. Intinya adalah dia bilang begini, bahwa segala sesuatu yang bermula memiliki penyebab. Alam semesta memiliki penyebab. Tapi kan pada waktu itu kan gak ada teori Big Bang. Kan dunia belum tahu bahwa alam semesta memiliki penyebab. Nah, Al-Ghazali itu membuktikan bahwa segala sesuatu yang bisa diinderakan harus memiliki penyebab. Tapi murni a priori, nggak pakai empirical evidence, betul-betul mikir aja dia. Lalu kemudian ada matematikawan yang menurut saya salah satu yang terhebat, kalau bukan yang terhebat, David Hilbert namanya. David Hilbert itu terkenal dengan salah satunya teori tentang Hilbert Hotel. Jadi misalnya begini, ada hotel yang punya kamar tidak terhingga. Lalu ada bus di mana di dalamnya tuh ada penumpang yang tidak terhingga. Penumpang yang tidak terhingga ini kemudian masuk ke dalam hotel, mengisi kamar. Penumpang yang tidak terhingga mengisi kamar hotel yang tidak terhingga, harusnya kan penuh. Ya kan? Tapi kemudian datang lagi satu bus dengan penumpang yang tidak terhingga, masuk ke hotel. Resepsionisnya bilang dia nanya ke resepsionisnya, ada kamar atau enggak? Resepsionisnya tinggal bilang, ada, masih ada. Jadi dia telepon semua yang menempati kamar ganjil, tolong maju satu kamar ke sebelahnya. Jadi 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7 gitu. Jadi tiba-tiba jadi kosong yang ganjil. Gak menyalahi akal sehat kan, karena yang namanya juga gak terhingga. Jadi yang gak terhingga itu masuk karena ada tidak terhingga bilangan ganjil. Ya kan, yang ganjil masuk ke satu tempat, ke 1 ke 3, 3 ke 5 dan sebagainya. Nah terus datang lagi bus yang tidak terhingga jumlahnya, dan tiap bus itu diisi oleh penumpang yang tidak terhingga. Singkat cerita, mau diutak-atik sebagaimanapun juga, tetap bisa masuk ke dalam hotel yang tidak terhingga itu. Dan David Hilbert bilang, itulah maka ketidakhinggaan itu absurd. Cuman masalahnya Al-Ghazali udah bilang itu dari awal. Itu menurut saya luar biasa. It's a very sophisticated philosophical statement. Cuman bukannya begini, kadang-kadang Bib, filosofi itu bertentangan dengan teologi. Kan setelah Tahafut Al-Falasifah kan dibilang ada satu lagi buku yang bilang bahwa The Incoherence of the Philosophers. Tahafut karya Ibn Rushd kan. Jadi kalau menurut saya sejak itu tuh ada pandangan bahwa filosofer itu tidak kompatibel dengan Islam. Yang saya kaget sekali melihatnya dari kacamata orang non-Islam, karena Al-Ghazali Tahafut Al-Falasifah itu betul-betul spektakuler dari konteks filosofi. Haruskah kita bersahabat dengan filosofi sebagai orang Muslim? Haruskah kita anti terhadap filosofi? Tadi dibilang apakah itu barat sentris? Apakah kita harus belajar tentang filosofi? What should we do? Jadi ada seorang pakar sejarah filsafat, Oliver Leaman, yang awalnya
bilang bahwa saya tidak pernah membayangkan bahwa ada yang namanya filsafat Islam. Itu mah akal-akalan orang Islam aja. Jadi ya kira-kira mungkin filsafat Islam itu ya filsafat yang kemudian ketika mau dipelajari baca bismillah aja dulu gitu. Dan setelah selesai baca alhamdulillah, selesai, itu udah filsafat Islam gitu. Tidak ada yang genuine filsafat Islam. Dan kemudian kata dia ternyata setelah saya melakukan penelitian, saya salah. Saya mereduksi makna filsafat Islam itu sendiri. Sehingga kemudian dia menulis pengantar filsafat Islam. Bahkan dia bersama salah satu filosof Islam kontemporer, Syed Hussein Nasr, menulis menjadi editor terhadap satu buku tentang ensiklopedi tematis filsafat Islam yang sangat mengagumkan, yang menjadi bacaan dalam tradisi sarjana filsafat Islam khususnya di Indonesia karena sudah diterimakan ke bahasa Indonesia. Bukunya sangat tebal sekali. Nah, itu juga yang terjadi pada matematika kan? Yes. Bahwa seringkali matematika itu mengalami reduksi, sehingga kemudian matematika itu seharusnya bukan tentang angka saja utamanya, tapi tentang logik. Kan ya. Matematika itu sebenarnya mengajak kita untuk konsisten dalam logik. Sehingga kemudian ada satu curhatan mahasiswa matematika. Kata dia, saya membayangkan ketika saya ambil jurusan matematika, saya akan sering ditanya oleh dosen berapa. Tapi ternyata yang lebih banyak ditanyakan kepada saya bagaimana. Sehingga secara epistemologis matematika itu bukan tentang berapa, tapi tentang bagaimana. Bagus sekali. Jadi tentang logik itu sendiri. Nah, reduksi-reduksi seperti itu yang kemudian seringkali menjadi masalah terhadap sesuatu. Selain menilai satu nilai dengan oknum-oknum di dalamnya, dengan person-person di dalamnya. Nah, begitu juga terhadap filsafat. Sebenarnya tidak pernah ada tradisi permasalahan Islam dengan ilmu. Karena Islam itu menempatkan ilmu bahkan lebih tinggi bagi orang Islam dari ibadah itu sendiri. Jadi suatu hari ada orang yang sedang beribadah di dalam masjid. Kemudian ada orang yang sedang tidur di pintu masjid. Kemudian Nabi mau masuk, kehalang orang yang sedang tidur. Dan kemudian Nabi berbicara dengan setan yang juga gak bisa masuk ke masjid itu. Kemudian katanya, setan memang kamu ngapain ke sini? Saya mau ganggu orang yang sedang sholat. Lah, kenapa kamu gak masuk? Ya karena ada orang yang sedang tidur. Loh kok bisa kamu mau gangguin orang sholat tapi kehalang sama orang yang sedang tidur? Kata dia, iya karena yang tidur ini orang yang berilmu. Sedangkan yang sholat itu bukan orang yang berilmu. Itu positioning ilmu disebut dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajat orang yang beriman dengan ilmu itu maka lebih tinggi beberapa derajat. Derajat, pokoknya lebih tinggi tanpa dilimitasi derajatnya lebih tingginya berapa. Jauh lebih tinggi dari derajat-derajat orang yang hanya beriman tanpa ilmu itu sendiri. Karena itu positioning ilmu itu menjadi penting. Sehingga tidak pernah akan ada masalah Islam dengan ilmu secara umum. Masalah orang Islam atau Islam itu sendiri pada akhirnya ketika ilmu itu diidentikan dengan isme tertentu atau diidentikan dengan orang tertentu yang dianggap bermasalah. Maka kemudian muncul penolakan terhadap filsafat yang diidentikan dengan Imam Syafi'i, salah satu tokoh hukum Islam yang sebenarnya kalau kita cek tarikh Islam Ad-Dahabi yang memuat tentang ucapan Imam Syafi'i, itu sebenarnya bukan kritik terhadap filsafat, tapi kritik terhadap ilmu kalam. Kata Imam Syafi'i, saya paling benci sama orang-orang ilmu kalam itu. Bukan ilmunya, tapi orang-orangnya. Karena kenapa? Karena ilmu kalam pada saat itu didominasi oleh orang-orang Mu'tazilah, salah satu kelompok Islam yang cenderung rasionalistik, yang dianggap bermasalah pandangan-pandangannya tentang ketuhanan. Masalah utamanya debat Imam Syafi'i pada saat itu tentang kalam Tuhan, perkataan Tuhan itu makhluk atau bukan. Kata kelompok Mu'tazilah itu makhluk. Kata Imam Syafi'i bukan, itu kalam Tuhan. Sehingga kemudian masalah. Nah ini seringkali dikutip oleh orang seolah-olah Imam Syafi'i anti filsafat. Bahkan Imam Syafi'i tidak anti ilmu kalam. Karena Imam Ghazali yang Syafi'i yang pengikut Imam Syafi'i. Kemudian ada banyak Imam Al-Haramain itu pengikut Imam Syafi'i juga tokoh kalam. Tadi kan ngomong tentang saintisme, bahwa sains itu seharusnya tuh bebas dari pandangan gitu. Maksudnya gini,
saya bisa bikin bom. Tapi permasalahan menggunakan bom itu untuk matiin tiran atau mematikan anak yang tidak berdosa, itu persoalan moral yang seharusnya saintis nggak menjamah ke domain sejauh itu. Betul. Gitu, itu isme gitu. Nah, seperti sekarang perdebatan antara Trump dan Iran kan. Yeah. Iran bilang, saya butuh uranium untuk kelistrikan. Yeah. Kata Trump, enggak, saya nggak percaya bahwa uranium hanya kamu gunakan untuk kelistrikan. Yeah. Pasti kamu gunakan untuk senjata. Yeah. Kemudian kata Iran, lah kalau nuklir itu gak boleh, kenapa kamu punya? Kalau nuklir itu boleh, kenapa saya gak boleh? Kata Ahmadinejad. Itu udah itu kan politik. Betul, itu udah di luar. Exactly. Iya. Itu bukan di domain sains lagi. Bukan. Nah, kejelian orang untuk melihat mana sains, mana saintisme ini yang sebenarnya kalau menurut saya diperparah oleh banyak sekali orang yang mengatasnamakan dirinya sains, tapi dia sendiri gak mau jadi ilmuwan. Iya. Gitu loh. Jadi agak kan oke, saya nggak mau begini ya, maksudnya gini, semua ilmuwan, maksudnya walaupun Albert Einstein itu percaya Tuhan atau enggak itu urusan lain, saya nggak mau kepercayaan saya kepada Tuhan itu karena ada ilmuwan yang juga percaya Tuhan, karena juga ada ilmuwan yang nggak percaya Tuhan gitu. Iya betul. Tapi poinnya ini dua hal yang berbeda kan, Bib? Iya, jadi kalau dalam tradisi lagi-lagi filsafat sains kan ada dua, ada context of discovery, ada konteks of justifikasi. Ya. Konteks of discovery itu boleh dari mana aja. Ada banyak teori-teori sains yang didapatkan dari mimpi. Atau Abdus Salam, salah satu peraih Nobel Fisika, itu seorang Ahmadiyah yang mendapatkan teori Nobel Fisikanya yang kemudian diapresiasi dengan hadiah Nobel itu dari Al-Quran. Gimana tuh? Jadi beliau dari hasil pembacaan beliau terhadap Al-Quran, kemudian beliau menemukan teori-teori fisika yang kemudian diganjar dengan hadiah Nobel. Peraih Nobel Fisika itu Abdus Salam, dia seorang Ahmadiyah. Nah, itu konteks of discovery. Orang mau dapat teori itu dari mana terserah. Dari melamun di WC, dari baca Al-Quran, dari menghayati Injil, dari wangsit nenek moyangnya, terserah. Tapi dalam konteks of justifikasi ada tradisi ilmiah yang harus dia lewati. Nah, di konteks of justifikasi ini seharusnya kemudian semua diuji secara ilmiah. Tapi di konteks of discovery, dari mana dia dapatnya? Terserah dia. Iya betul. Domain verifikasi itu, justifikasi itu domain sains. Iya, gitu. Falsifikasi, semua itu kan domain sains di konteks of justifikasi, bukan konteks of discovery. Kalau kita bicara soal teknologi, bisa nggak kita menggunakan tes yang sama seperti teori-teori dalam sains? Tadi bilang falsifikasi. Falsifikasi itu artinya tuh kalau sesuatu nggak bisa dibuktikan salah, dia juga tidak berguna atau bisa dibuktikan benar. Kalau misalnya kita bicara tentang teori teologis gitu, bahwa Tuhan itu ada atau Tuhan itu manifestasinya, orang Kristen bilang manifestasi Tuhan adalah 3 pribadi dalam satu konsep. Orang Islam bilangnya nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Bisa nggak teori-teori itu juga masuk dalam domain falsifiability? Atau kita jadi sesat di situ? Maksudnya saya ngomongnya sih sebenarnya tentang budaya apologisme gitu ya. Bisa ada nggak apologisme dalam Islam? Gitu. Dalam konteks? Maksudnya gini ya, konteksnya gini. Ini agak domain yang sensitif, saya masih hati-hati nih, Bib. Orang Kristen itu sejak zaman modernisme, dia juga harus bergumul dengan rasionalitas. Ya kan? Jadi ketika dia bilang Yesus itu dibangkitkan dari kematian. Itu kan klaim historis. Ya kan? Dan doktrin kekristenan bisa patah kalau Yesus ternyata tidak dibangkitkan. Bahkan dalam Islam dia bahkan tidak mati. Iya. Dia bahkan tidak disalibkan. Bahkan gitu dia kan. diangkat sebelum dia mati. Bahkan itu kan pergumulan gitu kan. Itu pergumulan dan dia gak bisa ngomong dengan sesama teologian. Dia harus ngomong dengan historian gitu. Dengan Josephus. Bukan orang Kristen kan. Josephus orang Yahudi gitu loh. Maka dia bikin suatu teori yang falsifiability. Kalau bisa dibuktikan bahwa yang menyaksikan penampakan Yesus setelah dia meninggal itu berhalusinasi.
Oh gitu, oke. Maka bisa dibuktikan salah. Oke. Kalau ada kesaksian dari tentara Romawi yang bilang enggak kok dia nggak dibunuh, maka bisa dibuktikan salah. Iya. Kalau ada yang bisa membuktikan bahwa sebenarnya tubuhnya dicuri, maka semua historical accounts itu gugur. Iya. Dan dia coba untuk mempertahankan argumen itu dari segi historis, dari segi falsifiability gitu loh. Ada nggak metodologi yang sama dalam konteks Islam atau kita tidak boleh mempertanyakan itu gitu loh maksudnya? Iya, sebenarnya dalam Islam kalau kita bicara perspektifnya dari hukum dulu ya. Kalau di hukum Islam jurisprudensi itu ada hal-hal yang sifatnya ta'abbudi, ada sesuatu yang sifatnya ta'akuli. Ta'akuli itu artinya dia bisa dirasionalisasi. Karena dari awal ada rasionalisasi yang menyebabkan munculnya hukum-hukum itu sendiri. Oke. Misalnya zakat fitrah itu di zaman Nabi pakai kurma dan gandum karena makanan pokoknya itu. Ilatnya, sebab rasionalnya itu. Maka sekarang kita udah gak lagi makan gandum dan gak lagi makan kurma, maka zakat fitrahnya pakai beras karena makanan pokoknya kita adalah beras. Jadi ada sebab rasionalnya terhadap satu hukum. Tapi ada beberapa hukum yang itu tidak ada sebab rasionalnya, tidak ada ilatnya. Sehingga yang bisa dicari cuman hikmahnya, kebijaksanaannya. Contohnya, Islam melarang makan babi. Oke. Itu kadang itu doktrin Al-Qur'an yang tidak ada ilatnya, tidak ada sebab rasionalnya. Cuman Quran bicara itu aja. Yeah. Yang bisa dicari hikmahnya. Oh, hikmahnya babi itu kolesterolnya tinggi. Oh, babi itu ada cacing pitanya. Itu bukan sebab rasionalnya. Tapi itu hanya kebijaksanaan yang coba kita cari karena kita berhusnudzon, berprasangka baik kepada Tuhan. Oh, ternyata itu hikmahnya. Nah, tapi jangan dijadikan itu sebab rasionalnya. Nah, seringkali terjadi dicari-cari sebabnya dicari-cari gitu ya. Dan itu membahayakan dalam tradisi Islam maupun tradisi sains Islam itu sendiri. Sehingga misalnya ketika kemudian ada penemuan baru yang menyatakan bahwa babi itu tidak ada kaitannya dengan cacing pita, maka yang bahaya bukan hanya sains Islamnya, tapi Islam itu sendiri sebagai satu doktrin itu sendiri. Iya, orang Islamnya malu, saintisnya malu juga. Betul. Nah, begitu juga dalam lanskap lainnya, kita harus memang betul-betul tahu. Tapi kalau berbicara tentang sejarah, berbicara secara umum doktrin-doktrin Islam, maka Al-Quran bilang, ya silahkan kamu buktikan. Kalau kamu bisa membuat hal serupa, baik itu secara value maupun cara bertuturnya seperti Al-Quran, maka kamu berhak untuk tidak menganggap ini sebagai kebenaran itu sendiri. Saya sepakat dengan Habib kalau bilang tentang masalah yang tidak bisa diverifikasi seperti Tuhan bersabda tidak boleh makan babi. Sebenarnya sih pede-pede aja bilang ya memang itu kata Al-Quran, selesai gitu. Gitu kan. Kenapa begitu? Ya kita nggak tahu, kita bukan Tuhan. It's fine gitu ya. Kayak misalnya benar nggak Yesus dulu berjalan di atas air? Itu memang bukan masalah yang bisa dibuktikan secara historik, terlalu sedikit variabel historisnya untuk membuktikan itu gitu loh. Tapi kalau misalnya masalah yang historis, saya kasih yang agak ini ya, saya bergumul nih, Bib. Di surah An-Nisa, itu tadi kita sudah sedikit bahas gitu, bahwa Yesus itu bukan hanya tidak disalibkan, dia bahkan tidak mati. Digantikan. Iya, digantikan oleh orang yang serupa. Dia apalagi dibangkitkan gitu kan. Itu lebih nggak ada lagi. Jadi itu kan bener zaman historis tuh. Bahwa menurut Islam Yesus tidak pernah disalibkan. Tapi kemudian kita punya historical accounts dari orang yang non-Kristen, Josephus dan lain-lain yang betul-betul ada testimoni dari tentara-tentara Roma bahwa betul kok saya yang nusuk gitu. Gitu. Gimana bergumul dengan dua konteks itu? Karena kesannya bertentangan. Selalu ada perdebatan yang menarik ketika kita berbicara tentang Isa dalam tradisi Islam atau Yesus dalam tradisi Kristen yang historis dan ideologis. Selalu menarik. Karena kenapa? Karena kalau kita berbicara dalam perspektif Islam, memang yang disalib itu ada. Dan memang wajahnya sama dengan Isa. Dia diserupakan oleh Tuhan, sehingga kemudian bukan yang disalib itu tidak ada. Dalam tradisi Islam ada yang disalib. Dan memang wajahnya diserupakan
dengan Isa atau Yesus dalam tradisi Kristen, bukan tidak ada. Sehingga itu bukan wilayah abu-abu yang akan menjadi perdebatan dalam tradisi historis Islam maupun Kristen, karena semua sepakat memang ada yang disalib. Iya. Bukan tidak ada yang disalib. Itu sih. Itu argumen yang nggak bisa dibantah itu. Maksudnya gini, gimana caranya kita nggak punya aparatus metodologis atau filosofis yang bisa membantah itu. Kalau memang Tuhan sudah bilang bahwa percis sama sampai baunya pun sama, iya, diganti selesai. Iya, itu memang bagian dari kemukjizatan kan. Kalau dalam tradisi Islam, sebenarnya juga dalam tradisi kekristenan kan. Iya, selesai kalau begitu. Selesai. Mau bilang apa lagi, orang diganti plek gitu kan. Dan tapi kan soal Yesus historis itu kan kemudian menjadi pergumulan yang panjang kan, yang kemudian kadang terbentur dengan tradisi Islam, kadang terbentur dengan tradisi kekristenan. Saya rasa perlu pahami background ya. Pada waktu itu orang Yunani udah punya agama. Kan tadi saya bilang bahwa orang Persia udah punya Zoroastrianisme. Lalu masuklah dari semenanjung Arabia gitu ya, sebuah agama baru gitu. Dia kan gak tiba-tiba kasih tahu orang Persia atau orang Yunani, nih yang benar yang ini. Terus orang Yunani dan Persia bilang, ya deh gitu kan. Gak begitu kan. Dia harus bergumul gitu. Pada waktu itu ada konsep tentang oneness. Dari Islam dia bilang, oh itu mah tauhid gitu. Atau ada konsep emanasi, ya itu bisa dijelaskan gitu. Dia harus berasimilasi kan, agama masuk ke dalam sebuah kultur. Nanti saya juga mau segue ini pendapat Habib tentang begitu Islam masuk ke Nusantara gitu ya. Dia kan tidak harus bergumul dengan konsep yang sudah ada. Pada waktu itu sudah ada kepercayaan, konsep tentang oneness. Orang dulu kan gak bodoh gitu loh. Betul. Dia harus bergumul. Betul. Nah, apakah kalau konsepnya sudah ada maka tidak revolusioner? Hanya karena semata-mata sudah pernah ada. Loh, oneness itu sudah ada sebelum Islam. Bahkan sebelum Kristen sudah ada gitu, lebih lama. How do we struggle with that? How do we answer this argument? Iya, sebenarnya kan gini, salah satu yang ditulis oleh sejarah Islam itu Islam hadir di masyarakat jahiliyah. Jahiliyah itu seringkali dianggap sebagai kebodohan. Dan memang akar katanya kebodohan. Tapi kebodohan bukan dalam tradisi filsafat yang sifatnya kognitif. Justru di sana syair itu berkembang tinggi sehingga Al-Quran datang untuk kemudian menandingi bahwa ini mustahil kecuali dari Tuhan, karena tingkat syairnya bersifat non-imanensi, bersifat transendental misalnya. Jadi bodoh itu bukan kategori kognisi. Iya, bukan berarti orang zaman sono nggak bisa mikir gitu. Iya, orang tradisi Arab pada saat itu ekonominya sudah berkembang begitu besar hingga perdagangan sampai ke Syam dan lain sebagainya. Jadi jahiliyah dalam perspektif Al-Quran itu berbeda dengan jahiliyah dalam perspektif bahasa secara umum. Tapi jahiliyah itu jahiliyah, dugaan-dugaan yang jahiliyah. Artinya tadi rasio instrumental. Kamu pintar, tapi kok bisa kepintaran kamu itu tidak membawa pada pemikiran tentang Tuhan itu sendiri. Misalnya kayak tadi teori tentang hotel, itu mengingatkan saya kepada salah satu pembuktian Tuhan juga dalam tradisi Islam yang juga didapat dari tradisi Yunani, itu tentang prima causa. Sebab pertama. Penyebab pertama. Iya, jadi kan simpelnya gini sederhananya. Kita punya handphone itu dibuat oleh pabrik handphone. Pabrik handphone dibuat oleh pabrik handphone. Pabrik handphone dibuat oleh pabriknya handphone. Terus gitu. Maka kemudian kita tidak bisa mengandaikan ikatan ini tidak ada akhirnya. Harus ada akhir di luar mesin yang membuat mesin. Ini kan rangkaian mesin. Handphone dibuat oleh mesin pembuat handphone. Mesin pembuat handphone dibuat oleh mesin pembuat handphone. Ini gak mungkin mesin terus nih. Harus ada ujungnya. Kalau enggak, secara filosofis dia tidak rasional. Pasti ada di luar mesin yang bikin mesin pertama kali. Siapa? Manusia. Nah, begitu juga kita anak ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu kita anak kakek dan nenek kita. Kakek dan nenek kita anak dari kedua orang tuanya. Begitu. Tidak mungkin rangkaian ini tidak ada akhirnya secara rasional. Maka harus ada akhirnya. Akhirnya apa? Kemudian kita sebut itu sebagai Tuhan. Karena itu secara rasional
Tuhan itu tidak bisa dipeluk secara utuh. Karena itu Jalaluddin Rumi, salah seorang spiritualis muslim, itu ketika berbicara tentang Tuhan melalui analogi Isra Mi'raj, Jibril itu mengantar Nabi Muhammad sampai ke langit ke-7. Ketika bertemu dengan Tuhannya, dia kemudian tidak ikut. Karena kata Jibril, aku terbakar kalau ketemu Tuhan. Maka hanya engkau secara kimiawi, secara senyawa yang hanya bisa bertemu dengan Tuhan. Karena engkau secara emanasi, eksistensi pertama setelah Tuhan menciptakan sesuatu pertama kali adalah nur kamu, nur Muhammad. Maka kemudian yang paling dekat secara senyawa hanya kamu. Sedangkan aku tidak bisa. Maka kemudian Muhammad naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Tuhannya dalam jarak terdekat yang pernah dicapai oleh makhluk Tuhan. Ini maksudnya martabat 7 bukan? Kayak jadi ya, kemudian itu melahirkan teori evolusi dalam tradisi spiritualitas Islam. Atau teori emanasi dalam tradisi filsafat Islam. Tradisi penciptaan akal satu dan sampai seterusnya di Al-Farabi dan sebenarnya di Suhrawardi Al-Maktul. Di tradisi kalau di tradisi filsafat Islam yang agak belakangan, khususnya di Persia itu Suhrawardi Al-Maktul. Dia dibunuh oleh pemimpin pada saat itu dihukum mati, disebutnya Suhrawardi Al-Maktul. Tapi biasanya sebagian filosof muslim gak mau menyebutnya Al-Maktul karena kesannya tidak etik. Disebutnya Suhrawardi As-Syahid. Orang yang mati syahid, bukan orang yang mati dibunuh gitu. Nah, kemudian jadi kata Jalaluddin Rumi, Jibril itu simbol akal. Akal hanya bisa mengantar kamu untuk ketemu Tuhan. Tapi yang bertemu Tuhan itu adalah Muhammad. Muhammad itu simbol hati. Sehingga akal itu tidak akan pernah secara utuh bisa membuktikan Tuhan. Karena itu kalau kamu ingin membuktikan Tuhan secara utuh, maka kamu harus menjadi sufi yang mengaktifasi intuisi atau hatimu sehingga sesuatu itu bisa kamu rasakan segenuine yang bisa kamu rasakan. Mungkin itu alasannya Imam Al-Ghazali kemudian meninggalkan domain akademik setelah itu ya. Betul. Jadi teorinya kalau dalam tradisi filsafat disebutnya huduri. Jadi ini ada segelas kopi di gelas endgame nih, ada kemudian Ainul Yakin. Ainul Yakin artinya yakin karena matanya. Oh ini pasti kopi nih kemungkinan. Karena kenapa? Karena warnanya hitam, cair, ada sedikit bubuknya di atas. Ini kemungkinan kopi. Ainul Yakin. Tradisi empirik. Diupdate ke tradisi rasional. Disebutnya ilmu yakin. Oh enggak, ini memang kopi. Karena mustahil kalau ini kecap ditaruh di gelas begini. Nah puncaknya hakul yakin. Keyakinan yang paling puncak. Dia metodenya adalah menghadirkan sesuatu itu kepada diri kita. Disebutnya huduri. Maka diminumlah. Dan dia bilang, ini pasti kopi. Karena kenapa? Karena saya sudah minum. Maka begitu juga dalam tradisi spiritualitas Islam. Kamu harus menapaki martabat-martabat, jalan-jalan menuju Tuhan. Sampai Tuhan hadir seutuh mungkin kepada kemampuanmu. Ini menarik nih Beb. Karena di popular media kita bilang, yang penting rasional. Yang penting rasional. Rasional itu nomor 1, seperti itu ya. Rasionalisme itu hanya satu dari setidaknya 2 cara pandang logis gitu ya. Yang satunya lagi adalah empirisisme. Tadi kan Habib bilang sebenarnya kata lainnya itu rasionalis dan empirisis. Rasionalis itu ya kita bisa tahu bahwa ini kopi lepas dari kita sudah minum atau belum. A priori gitu. Kalau Immanuel Kant bilangnya a priori knowledge gitu. Kemudian David Hume di Inggris itu bilang, kita bisa tahu mana yang benar dan yang salah kalau kita sudah menginderakannya. Empirisisme seperti itu. Tapi kemudian yang ketiga Habib bilang saya sudah minum, saya sudah merasakan. Itu menurut saya dekat dengan fenomenologi. Betul. Iya kan? Dan ini adalah respectable position dalam filosofi. Dan Islam sudah punya dasar itu. Iya. Cuman sayangnya fenomenologi itu kan cenderung dikembangkan dalam tradisi antropologi. Ya kan? Jadi fenomenologi itu perangkat salah satu yang utama dalam keilmuan antropologi.
Misalnya kalau kamu ingin kenal orang Jawa, hiduplah bersama orang Jawa sekian tahun. Gitu. Makanya kemudian antropolog itu biasanya hidup. Misalnya Ben Anderson hidup di sini lama, kemudian di Mojokerto yang kemudian teori tentang santri, abangan. Makanya Ben Anderson saya bilang imagine communities. Kalau Ben Anderson hingga wafatnya juga di Jawa Timur. Kemudian tradisi tentang santri, abangan karena hidup langsung di Mojokerto dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam tradisi Islam itu sufisme seharusnya fenomenologi dalam agama, dalam spiritualitas. I see. Kamu hidup sehingga misalnya ada cerita menarik. Ada seorang datang kepada guru agama. Dia bilang, "Ajari saya tentang ikhlas." Oke. Kemudian kata dia, "Ya udah, kamu nyapu di depan pesantren saya ya." Oke, kata dia. Dia nyapu sehari, mungkin besok dipanggil. Maksudnya kita selalu nunggu sambil nyapu, kata dia. Nyapu sehari, besok kok gak dipanggil, kata dia. Kemudian kata dia, "Saya mau belajar ikhlas nih. Kapan nih?" "Yaudah, nyapu aja terus, lanjutin," kata dia. Yaudah, kata dia, karena dia ngomong yaudah. Dia nyapu terus. Kemudian dia mulai nih 3 hari nyapu, marah dia. Kok saya mau belajar ikhlas kok malah suruh nyapu sih, kata dia. Bergumul terus, terjadi dialektika dalam diri dia. Sampai 1 bulan dia makin kesal. Ini gimana sih maunya? Sampai 3 bulan kata dia, ya udahlah, mungkin ini cara saya belajar ikhlas. Sampai 1 tahun, ya udah saya ikhlas nyapu di pesantren ini. Kemudian dipanggil oleh, ya udah kamu sarjana. Karena berarti kamu sudah punya ilmu ikhlas. Jadi ilmu dalam tradisi Islam itu tidak hanya bersifat kognisi. Tapi ia di transfer knowledge itu bukan hanya dengan lisan, bukan hanya secara rasional. Tapi dia melalui laku, melalui adab. Sehingga kemudian ketika seseorang mau menjadi sufi, makanya disebutnya tarikat dan syariat. Jadi syariat itu jalan, tarikat itu jalan. Jadi kalau kamu kalau kamu ingin bertemu Tuhan, maka tapaki jalan-jalan itu. Karena itu dalam tradisi Islam sanad menjadi penting. Sanad itu penanda. Kalau dalam tradisi sufisme itu bukan hanya makomatnya yang penting, bukan hanya makam-makamnya, tangganya, tapi halnya, keadaannya. Ibn Arabi punya teori tentang perjalanan menuju Tuhan itu ada 1000 tingkatan. 1000 makomat. Tingkatan pertama, makomat pertama, halnya, keadaannya, sesuatu itu hadir sebagaimana sesuatu itu sendiri. Jadi kalau uang haram disebutnya uang panas, itu dipegang panas beneran di tangan dia. Itu halnya, keadaannya gitu. Karena tangannya telah dikuasai oleh hatinya gitu. Sebagaimana mata kita kalau sudah dikuasai oleh hati kita, ngelihat ibu kita nangis gitu misalnya ketika ibu kita sakit atau jatuh. Saya paham bahwa tiap-tiap metodologi akal atau fenomenologi atau empirisis itu punya domainnya sendiri gitu, dan tidak bisa diserahkan experience kita akan Tuhan itu hanya kepada domain tertentu domain gitu. Salah satu anekdotnya begini. Ini it's a really beautiful anekdot gitu ya. Kalau saya kena penyakit itu secara logis, secara dunia kedokteran memang tidak ada obatnya gitu ya. Kalau saya orang ateis rasional, hanya menggunakan pendekatan rasional, akal gitu ya, nggak ada gunanya berdoa atau percaya bahwa saya akan sembuh. Udah final, saya tinggal punya waktu 1 minggu lagi pasti meninggal gitu ya. Tapi kemudian pertanyaannya, kalau saya percaya bahwa saya akan sembuh, maka saya akan meningkatkan saya untuk sembuh, karena optimisme yang lahir itu membuat badan bereaksi terhadap optimisme itu, gitu loh. Memang tidak ada harapan kalau secara rasional untuk percaya bahwa saya bisa sembuh, tapi kalau saya percaya saya akan sembuh, maka badan saya akan bereaksi meningkatkan kans untuk sembuh. Itu konundrumnya tuh seperti itu. Nah pada waktu itu mendingan percaya atau enggak? Itu kan gini, ada satu prinsip pembuktian Tuhan, itu logikanya disebut logika untung rugi lah. Iya kan? Wager. Iya kan? Seandainya saya bilang di
pintu ruangan ini ada ditaruh bom, maka apa yang kamu lakukan? Kalau saya, maka saya akan pilih lewat jendela aja. Karena di pintu sudah ada bom. Seandainya gak ada bom, saya aman dan saya gak rugi lewat jendela. Seandainya ada bom, saya untung. Jadi logika pragmatis lah. Nah, begitu juga. Seandainya Tuhan tidak menciptakan kita, maka seharusnya kita menciptakan Tuhan. Karena dia membuka kans yang lebih besar untuk kita hidup itu sendiri. Karena itu Tuhan pun tampaknya memahami soal itu, sehingga semua doktrin ketuhanan itu sesuai dengan fitrah manusia, kecenderungan kemanusiaan manusia. Sehingga dikatakan kayak tadi, saya kalau suruh pilih mau naik pesawat dengan pilot ateis atau pilot teis. Kalau saya pilot teis. Karena pilot ateis begitu selesai semua prosedur penyelamatan, tapi dia tidak selamat, ya dia udah diem aja. Tapi kalau pilot yang bertuhan, semua perangkat keselamatan telah dilakukan. Dia masih berdoa dan doa itu bisa jadi kemudian memberikan inspirasi untuk melakukan sesuatu di luar apa yang telah dia pelajari selama ini dan mungkin akan menyelamatkan dia gitu kan. Maksudnya gini, alasan pragmatis pun juga rasional. Betul. That's the point. Ya. Pascal's wager, Pascal bilang begitu. Kalau saya mati nggak percaya Tuhan, ternyata Tuhan itu nggak ada, tapi selama saya hidup saya percaya ada Tuhan, ya paling saya jadi orang baik dan mati gitu. Iya. Ya kan? Kalau saya ternyata tidak percaya Tuhan dan waktu meninggal ada Tuhan, cilaka. Iya. Kayak gitu kan. Ditambah lagi kalau di Islam, Islam itu agama fitrah. Jadi Islam itu tidak mengacak-ngacak kemanusiaan dan keduniawian kita. Dia hanya memberikan value kepada kemanusiaan dan keduniawian kita. Lu tetap bekerja, lu tetap berolahraga, lu tetap punya hobi. Cuman ditambah semua itu dijalani sebagai ibadah. Sehingga kemudian apa yang lu jalani itu punya latar belakang dan tujuan yang positif. Sehingga kemudian lebih bernilai. Karena itu saya selalu bilang gini, orang yang bekerja sebagai ibadah dan bekerja tidak sebagai ibadah, itu pasti lebih profesional yang bekerja karena Tuhannya. Karena walaupun bosnya gak melihat, CCTV gak ngelihat, dia sadar Tuhannya melihat, sehingga dia akan profesional dalam bekerja. Ya, agama kadang dalam belantika sains itu dibutuhkan untuk moral. Karena itu saya bilang, sains itu butuh agama untuk moralitas. Dan agama butuh sains untuk kemudian membersihkan agama dari mitos. Apalagi di tradisi Indonesia, khususnya Islam ya. Banyak sekali mitos-mitos yang diatasnamakan agama. Sehingga kita butuh sains untuk kemudian membersihkan agama itu dari mitos. Karena kalau enggak, mudah sekali agama itu disusupi oleh virus-virus mitologi. Oke, ini yang menarik seperti ini. Banyak yang bilang, tadi Habib bilang gitu, ya kalau kita percaya sama orang bank yang percaya, kalau kita naruh duit di dalam sebuah bank yang di dalamnya yang punya itu percaya ada Tuhan, pasti duitnya lebih aman. Sounds rational. Tapi kemudian ada yang bilang begini, tapi agama itu adalah penyebab banyak perang dan penderitaan dan kematian banyak orang. Saya sih sebenarnya punya pendapat saya sendiri bahwa sebenarnya Anda tidak bisa menjudge benar atau salahnya sebuah agama dari banyak tidaknya perang yang dihasilkan oleh agama itu. Memang betul ada beberapa perang antar agama. Tapi yang jarang sekali atau menurut saya sangat sulit untuk dicatat adalah peperangan yang tadinya terjadi jadi tidak terjadi karena disatukan oleh agama. Itu kan gak bisa dicatat. Orang gak terjadi kok. Gitu kan. Jadi ini kesalahan orang untuk melihat apa yang disebut Bayesian statistik gitu ya. Agama itu hanya dilihat sebagai penyebab peperangan kalau peperangannya sudah terjadi. Tapi kalau dibalik begini, berapa banyak peperangan yang di zaman jahiliyah harusnya terjadi, jadi tidak terjadi karena disatukan oleh Islam, kan gak dicatat. Betul. Iya kan? Betul. Itu ada kelompok Sufi yang disebut sebagai Sufi Batak karena berkembang di tanah Batak. Itu berangkat dari spiritualisme Islam yang disebut dengan tarekat Al-Qadiriyah dan Khalidiyah. Itu yang menyebabkan tidak terjadi perang antar agama di Batak. Karena spiritualisme tarekat itu kemudian membangun toleransi antar khususnya Islam dan Kristen di sana. Kemudian juga
kalau kita bicara agama sebagai nilai, tradisi agama apapun itu tidak pernah menginstruksikan perang, tapi menginstruksikan damai. Hanya saja kemudian manusia menghendaki perangkat damai utamanya itu adalah perang. Iya kan? Siapa yang ingin damai maka bersiaplah untuk berperang. Karena itu kata Quran, kamu menyiapkan diri untuk perang itu bukan untuk berperang, tapi agar tidak berperang. Kenapa saya belajar bela diri? Agar saya gak perlu membela diri saya. Jadi orang melihat badan saya dan skill saya, akhirnya wah gak nyari masalah deh gue sama lu. Karena ngelihat pergerakannya cepet banget, ngelihat badannya bagus banget. Udah deh, jangan cari masalah. Jadi Islam menginstruksikan memanah, berkuda, kemudian bersiap dengan perang agar tidak terjadi peperangan. Karena itu saya bilang, kenapa seharusnya Iran, kemudian beberapa negara Afrika itu diberikan nuklir agar tidak terjadi perang. Deterrence. Perang dingin kan konsepnya begitu. Semua punya nuklir, akhirnya yaudah deh, jangan perang deh. Karena kalau perang kita akan hancur. Jadi makanya kolonialisasi itu terjadi kepada negara pemilik nuklir terhadap negara yang nggak memiliki nuklir, yang tidak berproksi kepada negara pemilik nuklir akhirnya kan. Jadi pada akhirnya agama secara value memang tidak pernah menghendaki peperangan itu sendiri. Justru agama itu dikatakan oleh salah seorang filosof sekaligus pastor Kristen, itu kita menganggap kita ini makhluk manusiawi yang terspiritualisasikan. Padahal kata dia enggak, kita itu makhluk spiritual yang termanusiawikan. Jadi justru pada dasarnya kita ini kalau dalam Islam dibuat dari ruh Tuhan, sehingga penuh dengan cinta kasih dan kedamaian. Sehingga bahkan ketika perintah perang dalam Islam dikatakan kurhun lakum. Pasti kamu benci peperangan walaupun kamu benar dan pasti menang. Gak ada orang yang cinta peperangan itu sendiri. Cuman seringkali Buya Hamka itu ketemu dengan seorang yang tidak suka kepada Islam. Dia bilang, "Hei Hamka, saya kemarin ke negara Muslim, itu saya lihat banyak pelacuran di sana ya." Oh gitu kata Hamka. Kemudian kata Hamka, tapi saya kemarin ke Amerika, saya lihat masjid di Amerika itu bagus-bagus sekali. Kemudian kata dia, lah emang kamu ketemu masjid di Amerika? Iya, karena menurut saya orang itu akan dipertemukan dengan apa yang dia cari. Saya ke Amerika, negara non-Muslim, tapi saya mencari masjid dan saya ketemu masjid. Kamu ke negara Muslim, mencari keburukan orang Islam, ya ketemunya sama yang buruk-buruk itu sendiri. Nah, seringkali perspektifnya agama dianggap sebagai biang peperangan karena perspektifnya dari awal udah negatif. Nyarinya negatif. Bias terhadap agama. Padahal kalau mau hitung-hitungan, misalnya ya, kita bicara tentang modernisme. Postmodernisme itu kan hadir sebagai kritik terhadap modernisme. Karena 3 abad modernisme dari abad ke-16 sampai ke-19 itu menyebabkan kehancuran yang sangat besar. Misalnya salah satunya kehancuran ekologis. Itu kehancuran ekologis akibat modernisme itu begitu besar, jauh lebih besar ketika dunia dipegang oleh agama di abad pertengahan, baik itu gereja maupun agama-agama lainnya. Kemudian modernisme itu juga menyebabkan memang mungkin tidak ada perang yang begitu besar. Mungkin ya memang ada perang dunia 1 dan 2. Dan kita tidak menafikan itu. Ditambah lagi yang paling mengerikan dari modernisme itu bukan perang. Kadang apa yang kita anggap damai, sebenarnya itu peperangan yang tidak kasat mata aja. Yaitu kolonialisasi terselubung. Jadi seringkali perdamaian itu tidak real. Karena kata Gus Dur, tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Seolah-olah aja damai. Seandainya nih, kekuatan kita setara dengan Amerika, Rusia, dan China. Apakah kita akan begini mengelola pemerintahan kita? Nggak akan dong. Kita begini berada di proksi superpower itu, baik itu Rusia, Cina maupun Amerika, ya karena kita tidak berdaya. Kita damai hanya karena tidak adil aja. Karena relasi damai kita itu bukan relasi cinta, relasi kuasa. Kita takut aja ke Amerika, kita takut aja ke Rusia, makanya kita damai, nggak cari masalah. Seandainya kita setara,
Nggak gini pola kita. Nah karena itu agama itu mengajak pada kedamaian yang sejati, bukan kedamaian ala modernisme. Karena itu kritik kalangan-kalangan Frankfurt postmodernisme adalah modernisme itu menciptakan kesemuan. Kata dia hati-hati kepada sistem yang sudah diterima oleh banyak orang. Iya. Biasanya justru sistem itu dibuat dalam relasi menguasai orang-orang itu gitu. Iya, nomor satu tadi memang sebenarnya agama disalahkan sebagai penyebab perang. Itu kalau kita mau fair. Sebenarnya kalau merujuk pada sebuah Encyclopedia of Wars. Ada sebenarnya yang nulis buku mencatat alasan-alasan orang perang. Sebenarnya agama itu account for only 2%. 2%. Oh 2%. Hanya 2% sebenarnya. Yang kita dengar tuh banyak di kalangan populer bahwa semua agama itu perang. Padahal perang-perang yang sekuler juga perebutan tanah yang gak ada hubungannya sama agama juga banyak. Gitu sebenarnya ekonomi politik. Tapi agama kemudian diseret-seret agak lebih seru aja. Iya, saya agak berhati-hati ya karena betapapun ada buku yang bilang ini, buku itu bilang itu, tentu ada kelemahan dalam metodologi penulisan gitu. Tapi yang pasti kita tidak bisa melihat benar atau tidaknya sebuah worldview dari impactnya kepada dunia. Maksudnya gini loh, penjahat bilang 2 tambah 2 sama dengan 4 ya benar lepas dari dia jahat atau baik. Betul. Gitu loh maksudnya begini. Saya mau ini ya, tadi soalnya Habib bilang tentang modernisme. Apakah maksudnya kita harus, kan kritik terhadap modernisme itu lahir dari postmodernisme yang melihat adanya kesenjangan, kolonialisme, relasi kuasa akibat modernisme. Tapi kan postmodernisme meninggalkan itu semua, bahkan dia meninggalkan absolutitas dari kebenaran itu sendiri. Semuanya relatif, dia bilang. Betul. Semuanya relatif. Kita juga nggak mau terjebak ke situ kan? Iya, kita tidak mau terjebak ke situ juga. Tapi kan kita seringkali gini, kita itu butuh pandangan-pandangan lain, baik itu postmodernisme atau pandangan kiri. Islam sering ketemu dengan pandangan-pandangan kiri. Menarik, gitu, pandangan-pandangan komunis dan sosialis gitu. Ya, karena kita menggunakan itu sebagai pisau bedah. Saya rasa postmodernisme kemudian kiri itu adalah pisau yang bedah yang bagus terhadap kapitalisme. Karena itu kita bisa meminjam pisau bedah itu untuk mengurai apa yang terjadi kepada modernisme itu sendiri. Sekaligus itu menghilangkan bias kita bahwa seolah-olah yang buruk itu barat gitu. Karena postmodernisme juga lahir dari tradisi barat gitu. Sehingga kita tidak mau terjebak pada oposisi biner bahwa barat timur, kemudian Islam non Islam dan lain sebagainya. Artinya hikmah itu ada di mana aja. Postmodernisme itu mengajarkan kita untuk membedah modernisme secara lebih fair, kemudian juga mengajarkan kita untuk toleransi dengan lebih baik, karena mengajarkan bahwa kebenaran itu bisa tersebar di mana-mana. Kalau dalam tradisi spiritualitas Islam itu dikatakan, kata Rumi, Tuhan itu seolah-olah melempar cermin ke bumi dan kemudian jatuh retak gitu. Retakan-retakan itu adalah kebenaran yang berserak di mana-mana. Semakin kamu kumpulkan utuh cermin itu, semakin kamu bisa melihat utuh tubuh kamu sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi postmodernisme mengajarkan kita salah satunya adalah tentang bagaimana lebih toleran, lebih bijak melihat semua tradisi yang ada kita. Ini kalau di filsafat dia disebutnya filsafat perennial. Iya. Jadi di filsafat perennial itu kan mengajarkan kita untuk misalnya kata ada seorang tokoh yang tapi belakangan bermasalah, Fridtjof Sohn itu mengajarkan bahwa tradisi perennial itu mengajarkan tentang kebenaran yang absolut, yang kekal di semua tradisi yang tidak bisa dinafikan. Salah satunya di Sanata Dharma dalam tradisi Hindu dan hikmah dalam tradisi Islam. Bahwa di semua yang ada di muka bumi ini tidak ada yang diciptakan sia-sia kata Al-Quran. Pasti ada pembelajaran-pembelajaran yang bisa kamu ambil. Nah, postmodernisme kan mengajarkan tentang itu. Dan filsafat itu menurut saya menarik sebagai kacamata untuk melihat segala sesuatu itu dengan lebih baik. Karena itu postmodernisme itu kan mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan kita ya. Termasuk tradisi desain. Itu sejak era postmodernisme, desain itu menjadi lebih kaya warnanya karena dianggap warna-warni itu simbol dunia. Bahwa kebenaran itu dianggap relatif. Sehingga belakangan desain itu menjadi identik dengan warna-warna yang
colorful dan lain sebagainya. Betul Bukan sekali. lagi hitam putih. Paris Academy of Beaux-Arts. Jadi seni dulu itu sebenarnya realis gitu ya. Unsur-unsur postmodernisme itu masuk kemudian memperkaya seni itu sendiri dengan perspektif-perspektif seperti kubisme, dan Van Gogh dan yang lain-lain itu masuk. Persis begitu juga dalam konteks agama. Ini ada yang menarik yang Habib bilang. Postmodernisme itu sebenarnya kan mempertanyakan segala sesuatu. Jadi dari segi hermeneutics gitu ya, bagaimana kita melihat ada kebenaran di dalam teks gitu ya. Tradisi hermeneutics dari Schleiermacher sampai ke postmodernis itu berubah tuh. Ketika orang membaca teks, dia harus tahu bahwa ada satu kebenaran absolut dulu, baru dia bisa mengerti isi teks. Tapi postmodernis Prancis pada waktu itu bilang bahwa enggak, kamu harus skeptis akan segala hal dulu. Gitu ya. Yang menarik, yang elegan, yang saya rasa tersirat dari apa yang Habib katakan adalah bahwa dengan skeptisisme itulah justru lahir toleransi. Gitu loh, dengan mempertanyakan sesuatu, bukan dengan membungkam sesuatu. Lahir dari, maksudnya gini loh, toleransi itu bukan berarti semuanya sama gitu. Betul. Ya. Tidak ada perbedaan. Tapi justru karena mengakui adanya perbedaan, maka toleransi itu lahir dari diskusi dan tidak takut akan perbedaan, dari skeptik. Maksudnya gini loh, kita tidak perlu harus bilang bahwa semua agama nanti semuanya masuk surga. Karena jelas tidak. Atau semua agama sama. Semua agama sama, jelas tidak. Yang lebih mungkin adalah semuanya salah sebenarnya. Itu masih lebih mungkin daripada semuanya benar. Secara logis kan begitu kan. Entah satu benar atau semuanya salah. Kan begitu kan. Kalau A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, gak mungkin A itu B dan C. Gitu kan. Tapi kita tidak harus watering down. Kita tidak harus membodohi diri kita sendiri dengan bilang semuanya sama. Kita berdebat, kita skeptik akan segala hal. Toleransi itu lahir dari diskusi. Betul. Jadi gini, apalagi karena ini kita ingin berbicara dalam perspektif kenusantaraan ya, khususnya. Jadi ada Dwi Tunggal, ada Soekarno-Hatta. Soekarno itu kan politisi ya, kemudian Hatta itu akademisi. Nah, ini perspektif yang saling mengisi sehingga Dwi Tunggal, yang juga bisa jadi perspektif kita dalam toleransi. Soekarno itu selalu ingin meneguhkan kesatuan kita. Udah gak usah bahas perbedaan, kesatuan. Sehingga kemudian karena itu Imagine It Communities, Ben Anderson itu bilang kan bahwa yang menyatukan kita itu imajinasi tentang komunitas. Bahwa kita itu Indonesia melalui print kapitalisme cetak. Karena Bung Karno dulu pakai majalah bilang, wah kita satu, kita ini bangsa satu. Bahkan Bung Karno punya mitos mempersatukan kita dengan bilang, kita itu merdeka karena bambu runcing. Tentu kita tidak merdeka karena bambu runcing. Tapi itu imagination. Imajinasi. Karena kenapa? Dulu di belakang rumah hampir semua orang di Indonesia, khususnya di Jawa, ada pohon bambu. Sehingga ketika Bung Karno bilang, kita merdeka karena bambu runcing. Dia lihat ke belakang rumahnya, iya kita semua ini pemilik bambu. Sehingga runcingkan bambunya, mari kita lawan Belanda. Itu Bung Karno. Dia seorang politisi. Sehingga persatuan itu dibangun dari kesatuan oleh beliau. Bukan penerimaan terhadap perbedaan. Tapi Bung Hatta itu seorang akademisi. Beliau mengajak kepada kita, ingat, kita ini bukan hanya bersatu karena kesatuan, tapi karena penerimaan kita terhadap perbedaan. Karena perbedaan itu sesuatu yang mustahil untuk kita tiadakan. Sehingga perspektifnya harus saling mengisi. Nah, catatan pada toleransi kita, khususnya di Indonesia selama ini, hanya berorientasi pada titik temu. Bukan titik singgungnya, bukan titik bedanya. Hanya berbicara pada, kita sama loh, sama-sama begini, sama-sama begitu. Enggak, kita juga harus diajarkan bahwa dia beda dan tidak akan mungkin bisa sama dengan kamu. Dan kamu harus menerima itu sebagai realitas. That's fine. Iya. Kita berdebat, kita diskusi. Bahkan kamu bisa berbeda dengan dirimu sendiri. Imam Syafi'i berbeda pendapat kaul jadidnya, pendapat barunya dengan kaul qadimnya, pendapat lamanya di masa dia masih muda, dan itu fine-fine aja gitu. Kenapa kita harus menganggap perbedaan itu sebagai musuh?
Bisa jadi misalnya perbedaan itu adalah soal perspektif aja. Bib, itu indah sekali loh. Habib bilang kita bisa berbeda sama diri kita sendiri. Kita tidak selalu transparan terhadap diri sendiri. Saya punya semacam tesis atau pendapat. Saya tuh nggak pernah nyaman di muka publik kalau ditanya agama saya apa. Bukan berarti saya malu sama Tuhan atau saya tidak percaya Tuhan atau apa. Tapi karena saya tidak transparan terhadap diri sendiri, minimal saya tahu bahwa saya bisa berbeda dengan diri saya sendiri. Selain daripada itu hal privat, ngapain lu tanya gue agamanya apa gitu kan. Sekalian nomor rekening mau juga. Gitu kan. Kecuali lagi mau dikubur atau lagi mau ditawarin makan babi, itu urusan yang lain gitu. Maksudnya begini Bib, kalau saya percaya ada Tuhan, apalagi Tuhannya yang Tuhan Kristen atau Tuhan Islam atau Tuhan orang Buddha, dia punya standar loh Bib. Dia punya standar bahwa dia membenci dosa misalnya satu gitu ya, bahwa dia tidak suka orang yang berbohong, atau bahwa dosa itu punya konsekuensi di dalam akhirat. Ketika saya bilang saya percaya, saya ngomong dengan mulut, saya percaya agama ini, agama itu. Tapi saya ingat tadi pagi baru saya berbohong. Saya tidak mau mempermalukan nama Tuhan. Dengan mengobral keyakinan yang saya tahu saya sendiri bisa berbeda dengan saya. Dan saya melihat itu dipopulerkan dengan vulgar di masa ini. Habib, menurut Habib bagaimana? Itu kan hal privat. Betul. Gitu loh. Kecuali sekali lagi saya bilang, kecuali lagi ditawarin makan nih, ini haram atau enggak. Nah itu mohon maaf mas, agamanya apa? Kenapa? Soalnya ada babi nih. Gitu ya kan. Atau masnya lagi tepar gitu udah mau mati. Saya mau panggil kuburan atau mau dikremasi, ya itu hal yang lain. Betul. Karena itu ada di TikTok seorang dokter yang menangani seorang pasien yang sedang agak kritis gitu. Kemudian dia bilang, baca syahadat, zikir. Terus orangnya sambil sakit dia bilang, saya Kristen dokter. Oh maaf kata dia. Ini sekalian kita aplikasikan apa yang kita bicarakan tadi soal perbedaan. Saya relatif berbeda tentang ini. Gini, saya ingin kasih konteks dulu. Prof. Ismail Fajri Alatas itu pernah nulis tentang salah satu fenomena antropologi di India. Di India itu bukan hanya agama yang gak boleh ditanya. Karena India ini saking kerasnya urusan agama Hindu dan Islam hingga pecah India dan Pakistan. Dan akhirnya melahirkan agama Sikh di tengah-tengah antara India Pakistan. Sikh itu kan munculnya di secara geografis di antara India dan Pakistan karena malas. Ini Islam Hindu, apa nih? Gue bikin sendiri deh. Pakai turban gitu. Iya pakai turban. Karena itu kesan Hindunya ada, kesan Islamnya ada. Nah, yang nggak boleh ditanya itu bukan cuma itu, tapi nama. Iya, makanya diganti Singh dan Kaur ya. Iya. Karena kenapa? Karena nama itu penanda kasta. Sehingga begitu orang tahu namanya, maka beda perlakuannya. Nah, begitu juga agama. Seringkali agama itu menjadi tidak boleh ditanyakan karena seringkali yang muncul bukan respect, tapi justru sentimen. Begitu orang tahu agamanya apa, bukan pelayanan yang dia berikan, tapi justru provokasi dan propaganda. Jadi seharusnya bukan pada gak boleh mempertanyakan agama, tapi tidak boleh mendiskriminasi orang karena agamanya, tapi justru melayani. Sehingga misalnya, agama kamu apa? Kristen. Oke, kalau gitu saya bantu ya bangun gerejanya, izinnya, karena kebetulan saya mayoritas di sana. Bukan justru kamu gak boleh bangun gereja ya. Jadi yang muncul seharusnya respect. Di belakang pertanyaan itu adalah respect, bukan provokasi. Kalau ada lanjutannya seperti itu, saya setuju gitu loh. Agama kamu apa? Emang kenapa nanya? Karena saya mau bangun kalau gereja nih duitnya ini gitu loh. Tapi kalau gak ada turunannya, mayoritas di Indonesia sebenarnya pertanyaan itu kalau saya dapati itu respect. Misalnya saya sih gak kira ditanyakan Habib Muslim ya. Habib non Muslim 3 kata lucu sih. Tapi paling tidak akhirnya saya difasilitasi untuk sholat dan lain sebagainya. Iya kan. Walaupun seharusnya tidak kelihatan ya. Tapi kalau saya terlalu gamblang kelihatan. Film Pique itu kan bilang gitu. Agama itu tidak bisa kamu lihat dari bentuk luarnya gitu. Nah, jadi akhirnya dari sana kemudian saya bilang bahwa seharusnya respect yang muncul dari pertanyaan itu. Seharusnya respect. Bukan mempertanyakan dengan kemudian punya motivasi untuk menghakimi. Betul. Dia mau masuk surga atau neraka. Karena bukan urusan kamu. Dan nomor 2, ketika kita bicara, kita mengafiliasikan diri terhadap
Tuhan tertentu atau agama tertentu, pada detik itu juga penggaris yang sama itu disematkan kepada kita loh. Betul. Maksudnya segala tindak tanduk kita setelah kita mendeklarasikan itu akan diatribusikan terhadap siapa yang kita bilang kita percaya padanya. Betul. Makanya ketika ada selebriti yang nggak pernah mengasumsikan agama apapun, kemudian jatuh dalam pornografi atau kemaksiatan, ya karirnya biasa-biasa aja. Tapi seorang ustadz yang kemudian ya ampun cuman kelihatan ngechat cewek atau apa gitu, karirnya hancur. Betul. Karena penggaris yang sama begitu Anda melakukan itu ya akan disematkan kepada kita. Gitu dan saya rasa itu tanggung jawab yang luar biasa besar. Tapi agama memang lahir untuk itu sih kalau dalam konteks Islam. Untuk mengakuntabilitaskan kamu ketika kamu bicara itu. Betul. Iya, tapi fair-fair aja mesti siap. Betul. Iya. Karena memang seharusnya agama itu kan memang hadir untuk mendidik manusia guna menjadi manusia seutuhnya. Iya. Karena itu problem. Misalnya dalam tradisi Islam, itu Islam mengajarkan melalui Nabi Muhammad untuk kita menjadi uswatun hasanah. Iya. Uswatun hasanah itu artinya contoh yang baik. Harusnya. Bukan pembicara yang baik. Ya. Tapi sekarang digeser dari uswatun hasanah menjadi mau'idoh hasanah. Ya. Jadi penceramah itu disebutnya orang yang memberikan mau'idoh hasanah. Apa? Pembicara yang baik. Tapi bukan pelaku yang baik. Tapi kalau kita bicara epistemologi dalam tradisi Islam, Islam itu tidak pernah mendidik kita hanya menjadi pembicara yang baik. Karena itu di Islam dikatakan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kata Quran, ngapain kamu ngomongin sesuatu yang gak kamu lakukan sih? Itu ada seorang kiai di daerah Pasuruan, Jawa Timur, itu Kiai Hamid namanya. Suatu hari dibawakan oleh pecintanya, anaknya yang masih kecil, anak pecintanya, kemudian dibilang, Kiai, dia nih nurut banget kalau sama Kiai. Tolong dong bilangin jangan makan permen. Soalnya giginya sudah ompong karena permen. Kata Kiainya, 3 hari lagi ya, datang ke sini lagi ya. Oke. Enggak, bilangin aja jangan makan permen. Iya 3 hari lagi ya. Oke, dia pulang. 3 hari lagi dibawa. Kamu jangan makan permen ya, kata Kiainya. Oh iya Kiai. Kemudian tapi penasaran, ngapain Kiai nunggu 3 hari lagi, tinggal bilang jangan makan permen. Enggak, saya kemarin 3 hari puasa makan permen dan gula. Karena saya juga suka makan permen dan suka makan gula. I see. Jadi saya gak mau menasihati sesuatu yang saya tidak pernah melakukannya gitu. Jadi saya internalisasi dulu nilai itu pada diri saya. Berat karena itu agama seharusnya menjadi tanggung jawab besar. Tapi kan akhirnya sekarang agama itu menjadi instrumental. Instrumen bahkan power. Iya. Sehingga kemudian agama sudah tidak lagi duduk pada perkara dasarnya. Yes. Sehingga kemudian agama jadi instrumen. Salah satu kritik agama sebagai instrumen, suatu hari konon Abu Nawas itu berjalan di pasar pakai sorban dan pakai jubah. Kemudian ditanya dong sama orang, Abu Nawas, hukumnya ini gimana dalam Islam? Oh saya gak tahu. Kalau hukum itu saya gak tahu juga. Lah gimana? Kamu itu udah pakai sorban, udah pakai jubah, nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan hukum Islam. Oh gitu. Ya udah kalau gitu, dia buka jubahnya, dia pakein ke yang nanya, dia buka sorbannya, dia pakein ke yang nanya. Hukum yang kamu tanya tadi itu apa jawabannya? Saya nggak tahu. Ya kamu juga udah pakai sorban, udah pakai jubah, kok nggak bisa jawabnya? Ya karena agama tuh bukan terletak di sini. Ya udah kata dia, ini sekedar saya pakai aja, kata dia pakai lagi, kemudian dia keliling di pasar. Itu sebagai kritik terhadap orang yang menganggap agama itu sebagai atribut, sebagai jargon, sebagai hal-hal yang sifatnya instrumental. Ya, sebenarnya yang buat orang berpaling dari agama atau bahkan ke agama itu sebenarnya menurut saya bukan perdebatan rasional sebenarnya, tapi contoh. Iya. Ya contoh. Jadi maksudnya dan contoh appeal to moral gitu. Oh dia orang baik. Oh dia baik sekali, saya disentuh. Demikian juga saya sebenarnya struggle. Mohon maaf balik lagi ke yang topik yang awal-awal. Bukannya saya tidak berani Chronicles itu dipandang sebagai teis atau ateis gitu. Tapi salah satu argumen ateisme yang menurut saya punya standing yang sangat kredibel di dunia akademik adalah problem of evil. Maksudnya begini. Kalau memang Tuhan itu punya 2 karakter, maha kuasa dan maha baik, mengapa ada penderitaan yang seakan-akan tidak ada penyebabnya? Misalnya bayi lahir, langsung kena kanker, hidup menderita, terus mati. Sakit, tiap hari jerit-jerit gitu ya. Apakah A, dia punya kuasa tapi dia tidak baik, tidak mau menyembuhkan bayi itu? Ataukah B, dia
mau menyembuhkan bayi itu, tapi dia tidak punya kuasa. Satu dari dua atribut Tuhan itu gagal, maka dia tidak Tuhan. Ya. Dia bukan Tuhan. Saya kesulitan loh jawab itu. Jadi gini, menariknya Fridtjof Swan ketika bicara tentang Sophie perennial, itu tentang kebijakan yang sifatnya perennial, yang ada di semua tradisi dan semua agama. Itu salah satunya adalah Theodice. Theodicis, oke. Jadi pertanyaan dasar dalam semua agama, kalau Tuhan Maha Kuasa dan Maha Baik, kenapa gak semua menjadi baik-baik saja? Kenapa masih ada penderitaan? Iya. Jadi needless suffering. Gitu. Jadi menariknya, saya baru kemarin menemukan satu video yang indah sekali dari salah seorang pesepak bola nasional Indonesia dari klub yang untuk orang-orang berkemampuan khusus. Orang-orang yang kakinya satu karena kecelakaan atau dari lahir dan lain sebagainya. Sesuatu yang menarik sekali. Jadi dia bersama entah siapa, mungkin adiknya. Jadi dia duduk di sofa berdua, kemudian adiknya bilang, dia pemain bola ini kaki kirinya udah ganti kaki pasangan dari lututnya. Kemudian si yang di sampingnya, yang utuh kakinya, dia bilang, bisa nggak kakinya diangkat satu sini? Kemudian kata dia, bisa, diangkat satu. Kemudian dia turunin, kalau gini, yang kiri ke kanan, bisa nggak? Kemudian kata dia, bisa. Udah. Terus kata dia, bisa nggak? Kaki dia diputer, ditaruh ke sininya, ke punggungnya. Karena dia kan kakinya kaki pasangan. Kemudian kata dia pergi. Saya naikin itu ke story Instagram saya dengan pertanyaan, siapa yang sebenarnya disabilitas? Iya benar juga. Siapa yang terbatasi sebenarnya? Iya, siapa yang sebenarnya terbatasi? Artinya, jangan-jangan kurang dan tidak kurang, cacat dan tidak cacat, itu soal perspektif kita. Kita lahir dengan perspektif bahwa manusia itu seharusnya begini. Saya paham. Jadi ada semacam egoisme di sana dalam melihat manusia secara utuh. Mungkin itu tidak terlihat egoismenya ketika kita melihat fisik, karena kecenderungan fisik manusia itu sama. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya lebih dalam lagi, misalnya tentang kecerdasan, kita kan cenderung kolonialis dalam melihat kecerdasan, dalam melihat keutuhan, dalam melihat kenormalan. Cantik itu putih hidung mancung, hitam dan hidung pesek itu bukan cantik. Begitu juga cerdas itu matematika, cerdas itu eksakta. Kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual itu bukan kecerdasan. Kamu pintar main bola itu bukan kepintaran, selama kamu tidak cerdas di matematika. Jadi jangan-jangan ada egoisme dalam melihat semua itu, sehingga kemudian kita menganggap Tuhan menciptakan seseorang itu dengan kekurangan. Karena itu saya tidak pernah menyebut mereka orang berkebutuhan khusus, saya selalu menyebutnya orang berkemampuan khusus. Saya paham. Maksudnya begini loh, kalau boleh saya simpulkan ya, apa yang kita lihat sebagai seakan-akan penderitaan atau kekurangan, itu karena kita tidak tahu maksud Tuhan. Tidak fenomenologis tadi. Iya gitu ya. Maksudnya gini loh, ya penderitaan itu bahwa orang cacat atau dia kena kanker atau apa, itu ada maksud. Ya memang secara filosofi sangat sulit untuk dibuktikan. Maksudnya gini loh, kalau Tuhan ada, mengapa ada needless suffering? Tapi kemudian bagaimana kamu bisa membuktikan itu needless? Kamu kan bukan Tuhan. Itu poinnya, maksudnya itu kan. Iya juga sih. That would be very difficult. Saya punya teman sumbing. Sumbing. Tapi dia akhirnya terkenal dan menjadi pekerjaan utamanya itu adalah nyanyi dan stand up comedy. Dua hal yang poin utamanya di mulut. Mau ketawa nggak enak jadi. Dan dia, saya punya satu teman. Itu yang ada masalah pada tangan kirinya. Jadi tangan kirinya itu bermasalah. Kemudian saya lihat, kata saya, itu sebenarnya di teknologi kedokteran seperti sekarang itu bisa diperbaiki loh tangan kamu. Wah jangan, kata dia. Justru ini sumber rezeki saya. Jadi dia melihat saya yang cacat dalam tanda petik karena reduksi mata saya kan. Jadi ini kalau dalam generalisasi itu kan over generalisasi itu kan fallacy dalam filsafat kan. Dia kesesatan tuh mengeneralisir sesuatu.
Sehingga kemudian dianggap normal itu ini bukan itu gitu. Menurut saya di sanalah problemnya, itu fallacy secara filosofis. Mengeneralisasi seolah-olah manusia itu harus begini dan begitu. Dan itu sebab utama stereotype. Orang Jawa harus begini, orang Madura harus begitu, orang Islam harus begini, orang Kristen itu harus begitu. Itu yang kemudian melahirkan stereotip-stereotip yang gak ada sebenarnya landasan fondasionalnya dalam tradisi mereka, baik itu tradisi Jawa, Madura, Islam, Kristen dan lain sebagainya. Ke satu babak yang eksistensial ya, di zaman sekarang itu kita menghadapi masalah yang di-share semua orang, yaitu climate, ekologis. Masalah climate, tadi Habib bilang itu salah satu buah dari modernitas. Betul juga sih, eksploitatif ekonomi itu lahir dari ketika orang revolusi industri kan. Jadi butuh mesin uap, butuh energi, batu bara ada di dalam tanah, maka harus diambil, ada eksploitasi, lingkungan jadi rusak, karbon dioksida segala macam. Kritik terhadap agama-agama monoteistik dari para environmentalis adalah bahwa Kristen, Islam atau agama-agama yang lahir dari kebudayaan Abrahamik itu menganggap manusia sebagai eksepsional. Maka itu alam tidak memiliki primacy, atau makhluk binatang dan tanaman itu tidak memiliki hak bahkan, karena hak dia itu hanya bergantung pada gunanya bagi manusia. Seperti itu. Maka sangat sulit sekali untuk membangun landasan etik dalam Kristen ataupun Islam yang menjustifikasi bahwa kita harus menyayangi lingkungan. Dan kemudian orang yang tidak atau mengaku diri tidak beragama bilang bahwa tuh agama tidak berkata apa-apa terhadap lingkungan, tidak berkata apa-apa terhadap ekologi. Jawaban akan etika lingkungan itu adalah sekularisme. Seperti itu. Bagaimana Habib, menurut saya itu hal yang sulit untuk dijawab. Bagaimana Habib merekonsiliasi pandangan Islam dengan masalah eksistensial seperti masalah ekologis? Apakah ada tanggung jawab bagi orang Islam untuk menjaga planet, dan dari mana tanggung jawab itu berasal? Jadi saya pernah diundang ke beberapa komunitas dan kampus di Barat untuk berbicara tentang ini. Karena kenapa? Karena mereka melihat Islam khususnya dan tradisi Abrahamik itu memiliki landasan moral yang besar dan kuat tentang bagaimana kehidupan yang setara antara kita dengan lingkungan hidup itu sendiri. Bagaimana visi ekologi. Saya rasa masalah utamanya seperti klasik dan umumnya masalah umat beragama. Bukan pada value agamanya, tapi pada orang beragamanya. Islam itu punya visi ekologi, tapi Muslim seringkali visinya itu egologi. Oke. Kalau kita bicara ajarannya, itu clear sekali pandangan Islam terhadap lingkungan hidup. Yang paling dasar saya bilang begini. Jadi dari awal penciptaan sampai eskatologi, sampai kiamat, itu Islam itu dibentengi dengan visi ekologi. Dari awal penciptaan, Adam turun dari sorga setelah memetik satu buah. Sehingga mustahil orang masuk sorga kalau menebang ribuan pohon. Metik satu buah aja turun dari sorga, apalagi nebang secara zalim pohon-pohon yang ada di bumi. Mustahil masuk sorga. Kemudian di akhir soal eskatologi, Nabi katakan begini, seandainya 1 detik lagi kiamat dan ada bibit pohon di tanganmu, maka tanamlah. Ditulis tuh ya? Iya, itu hadis dari Nabi Muhammad. Dan yang paling menarik, gini, Islam itu menempatkan manusia sebagai khalifatullah fil ard. Artinya wakil Tuhan di muka bumi ini. Nah, wakil itu seolah-olah seringkali disalah tafsirkan menjadi Tuhan untuk berlaku seenaknya guna kebutuhan kita. Padahal ketika Quran itu berbicara tentang wakil atau pemimpin, itu perspektifnya adalah penjaga. Hal lain terjadi di ayat yang lain yang berbicara tentang relasi antara suami istri. Quran bilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Seringkali karena pemimpin dia seenaknya kepada perempuan. Padahal maksud Quran itu laki-laki pemimpin artinya dia bijaksana dalam memimpin agar bisa tumbuh bersama. Karena itu Kementerian Agama sampai harus mengganti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu diganti terjemahannya laki-laki pelindung bagi perempuan. Padahal mau pelindung, pemimpin, terserah apa artinya, yang penting maknanya adalah
perempuan itu bagian dari diri kamu. Ya. Walaupun terjemahannya diganti, tapi kalau perspektifnya gak ganti di umat Islam betul aja. Maka begitu juga ketika Quran bilang kamu pemimpin atas bumi ini, bukan berarti bumi ini diciptakan untuk kamu, tapi untuk semuanya. Bahkan Quran bilang kerusakan yang ada di muka bumi ini pasti karena kamu. Artinya apa? Modernisme itu menganggap alam semesta ini kan objek. Perspektifnya subjek objek. Alam objek, kita subjek. Kalau Quran enggak, subjek subjek. Kalau alam rusak, yang pertama menerima kerusakan itu kamu loh. Sehingga relasi kamu dengan alam seharusnya subjek-subjek. Perlakukan alam seperti kamu memperlakukan diri kamu sebaik-baiknya. Karena alam bisa hidup loh tanpa kamu. Tapi manusia tidak bisa hidup tanpa serangga selama lebih dari 3 bulan. Jadi relasinya subjek-subjek kalau dalam perspektif Quran. Bahkan lebih agung lagi, ada perspektif teologis di sana. Quran bilang begini, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku ciptakan tanda-tandaku itu bukan hanya di Quran. Ayat itu bukan di Quran, tapi fil afaq, tapi di alam semesta. Sehingga kalau kamu merusak alam, kamu menghilangkan satu jenis ekosistem di alam, berarti satu pertanda Tuhan kamu robek. Sehingga orang semakin buta kepada Tuhan. Sehingga ada konsekuensi teologis di sana. Bahkan ada perspektif yang sifatnya spiritualis atau sufistik. Dia katakan begini, bahwa yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala yang berada di muka bumi ini itu bertasbih kepada Tuhan. Konon kata para sufi, itu gonggongan anjing itu artinya bersyukur gue jadi anjing gak jadi manusia. Oh artinya. Iya. Artinya gue bersyukur karena manusia lebih anjing dari anjing. Lebih anjing dari anjing. Jadi begitu juga. Saya punya cerita anekdotal tentang ini. Suatu hari saya itu punya kontrakan rumah. Di depannya ada orang Kristen melihara anjing. Di sebelahnya ada masjid. Nah, orang Kristen tuh melihara anjing, tapi anjingnya ditaruh di depan rumahnya, dan kemudian orang kampung tuh nimpukin, akhirnya ngegonggong terus dan mengganggu. Kemudian saya tegur, Bu, silahkan pelihara anjing, tapi jangan ganggu dong. Anda harus siapkan semuanya agar anjing ini tidak tersiksa dan tidak terganggu dan mengganggu. Suatu hari masjid itu bikin menggunakan mic-nya untuk sesuatu di luar kajian utama dan azan. Sehingga mengganggu volumenya kemana-mana. Saya tegur, dan kemudian orang masjid itu bilang, saya sih gak membeda-bedakan. Tetangga kita yang Kristen mengganggu, saya tegur karena suara anjingnya. Kamu juga saya tegur walaupun kita sama-sama muslim. Dia bilang pemilik mobil nomor B. Iya gitu lah ya. Gitu. Dan kemudian kata dia, lah kamu menyamakan suara masjid dengan suara anjing. Kemudian kata saya, lah menurut kamu gak sama? Kata Tuhan, yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ardh. Gonggongan anjing itu kalau kamu dengarkan bukan hanya dengan telingamu, tapi dengan hatimu, maka itu suara yang mulia yang seharusnya mengingatkan kita kepada Tuhan. Dia sedang bertasbih sama dengan masjid. Sehingga jangan merasa bahwa yang bertasbih kepada Tuhan, yang cinta kepada Tuhan hanya manusia. Bahkan para sufi itu menulis karya tentang betapa lebih mulianya anjing daripada manusia. Saya ngasih makan anjing sekali, anjing itu jadi baik kepada saya seumur hidup. Kita kadang ngasih makan orang seumur hidup, dia gak pernah baik kepada kita. Dia mengkhianati kita. Artinya kalau dalam tradisi doktrinal Islam itu clear soal visi lingkungan. Tapi masalahnya itu di orang-orang dan di khutbah-khutbahnya. Kan khutbah-khutbah tentang lingkungan hidup itu tidak menjadi mainstream di tradisi khutbah dalam Islam. Memang sih kalau memang masuknya agama Kristen misalnya, itu juga tidak lepas dari, walaupun dia sudah masuk sebelum kolonial, tapi juga masuk lewat kolonial, gitu ya. Dan memang dari situ ada tertulis salah satunya bahwa bumi dan seisinya itu untuk kamu kuasai. Seperti itu. Maka itu menjadi justifikasi bagi orang untuk melakukan eksploitatif ekonomi. Tapi di satu sisi dalam doktrinnya sendiri memang ada kewajiban untuk menjadi penjaga, the steward of the earth. Dan kelihatannya di Islam juga ada seperti itu. Jadi intinya bahwa alam semesta itu adalah general revelation. Dari alam semesta saja
bukan melihat dari wahyu atau dari kitab suci, Anda sudah tahu ada Tuhan. Tapi kitab suci itu adalah specific revelation. Untuk tahu lebih jauh tentang pribadinya, Anda baca kitab suci. Atau mengetahui jalannya. Mengetahui Konon jalannya. kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Araftu Rabbi bi Rabbi, aku mengenal Tuhanku langsung dari Tuhanku. Bisa. Tapi jalan menuju Tuhan aku kenal dari Quran. Karena itu ada Tarzan, itu konon dari satu kitab berjudul Hayy bin Yaqzan, karya Ibn Tufail. Jadi Yaqzan itu kemudian disebut sebagai Tarzan. Itu cerita seorang yang menemukan Tuhan tanpa pernah membaca kitab suci. Tapi dia dirawat di hutan oleh kijang hingga kemudian besar dan dia menemukan dari melihat hutan. Konon Tarzan itu dari Hayy bin Yaqzan itu sendiri. Jadi kita bisa mengenal Tuhan dari alam semesta ini. Ada yang gak lebih sih, maksudnya ada salah satu cara alternatif. Tadi Habib bilang, saya tahu Tuhan dari Tuhan itu sendiri. Ini defendable, sophisticated, philosophical stand. Ada yang disebut ontological argument. Mungkin Habib pernah dengar ontological argument dari Saint Anselm. Dia bisa membuktikan ada Tuhan secara logis, lepas dari bahkan dia tidak lihat apa-apa, dia hanya membayangkan. Gitu. Jadi intinya begini, kalau Anda bisa bayangkanlah sebuah entitas yang paling hebat secara maksimal, paling baik, paling berkuasa, mungkin paling ganteng atau paling indah gitu ya. Bayangkan itu gitu ya. Nah, dan bayangkan bahwa entitas yang sama juga hadir dalam dunia nyata. Otomatis entitas yang Anda bayangkan paling hebat itu dan hadir di dunia nyata pasti kan lebih hebat dari entitas itu. Iya. Karena hadir di dalam dunia nyata itu adalah salah satu parameter kehebatan. Iya. Kalau dia hebat, dia pasti hadir di dunia nyata. Nah, kalau dia hadir di dunia nyata dan memungkinkan Anda bisa, dan itu tidak mungkin gitu, maka dia pasti hadir. Maka Tuhan itu pasti ada. Hanya dengan membayangkan seperti itu. Itu adalah argumen ontologis. Seperti itu. Ya. Kalau memang memungkinkan adanya makhluk yang hebat secara maksimal. Ya. Dia pasti hadir di dunia ini. Maka dia pasti ada. Dan itu lebih hebatnya lagi, itu ditulis dalam formal logic loh. Jadi bisa dibuktikan secara matematik. Ya. Saya nggak mau ngomong tentang ini ya Bib ya, tentang bahwa itu argumen knockdown tentang Tuhan ya. Karena saya ada respect terhadap akademisi ateis juga, ada masalah problem of evil, ada masalah. Ya, itu pergumulan yang sangat luar biasa. Tapi saya cuma mau segue ke situ sedikit. Tapi saya ingin menanggapi ya. Kalau di Quran itu dibilang laisa kamitslihi syai'un. Okay. Tuhan itu tidak seperti yang seperti kamu bayangkan. Jadi Tuhan itu bisa kamu bayangkan, tapi Tuhan 1 inci dari bayangan terbaik kamu tentang Tuhan. Karena kenapa? Menariknya, beberapa belas tahun yang lalu saya itu pernah menulis essay judulnya Tuhannya Anak-anak. Jadi kata saya, itu sebenarnya Karen Armstrong juga di Sejarah Tuhan berbicara tentang itu di pengantarnya. Saya tidak pernah punya bayangan tentang Tuhan yang lebih indah dari Tuhan ketika saya kanak-kanak. Itu sungguh indah Tuhan ketika kanak-kanak gitu. Justru setelah belajar teologi, Tuhan itu menjadi tereduksi. Jadi sempit. Jadi soal hitung-hitungan, soal bahasa, soal logika. Tapi ketika saya anak-anak, saya membayangkan Tuhan itu begitu indah, begitu baik. Nah, yang tadi itu sebenarnya secara ontologis kita cukup membayangkan. Karena itu Henry Bergson itu bilang begini, bahwa imajinasi itu adalah spiritualitas yang terrasionalisasikan dan rasionalitas yang terspiritualkan. That's beautiful. Imajinasi aja itu sebenarnya cukup untuk kamu membayangkan bahwa Tuhan itu dengan segala kemahaindahan, kemahakuasaannya, sehingga dengan imajinasi itu kamu menjadi manusia seutuhnya mengikuti jejak Tuhan. Karena itu dalam hadis qudsi salah satu perkenalan Tuhan adalah ana Arab bila ain, aku Arab tapi gak pakai ain, artinya Tuhan Rabbun dalam bahasa Arab, dan ana Ahmad, aku Ahmad artinya Muhammad bila mim, ahad, esa. Jadi puncak aku justru di kamu. Karena itu Nabi Muhammad setelah naik ke Sidratul Muntaha ketemu dengan Tuhannya, itu turun lagi ke bumi untuk hidup bersama manusia. Karena puncak itu bukan di atas tapi di sini. Jadi
Karena itu cerita tentang Yesus juga tentang penderitaan di dunia, pengabdian di dunia. Begitu juga Nabi Muhammad turun lagi ke dunia, karena puncaknya justru ketika kita hidup bersama semuanya tapi penuh dengan kebijaksanaan. Yes. Dan kata salah seorang penyair, seandainya saya yang naik ke langit dan bertemu dengan Tuhan, niscaya saya tidak akan pernah turun. Ngapain udah ketemu Tuhan indah, turun lagi ketemu Donald Trump gitu tuh. Maka itu Bib, saya selalu sangat kritis ya terhadap orang yang bilang dia percaya Tuhan, tapi kemudian hidupnya itu mengutamakan hal-hal yang duniawi, gitu ya. Maksudnya dia ya seperti Donald Trump, mungkin powernya atau kekayaannya segala macam. Kalau memang betul Tuhan seindah yang kamu katakan, kenapa nggak cepat-cepat aja ketemu Tuhan? Betul. Gitu. Kenapa masih mengutamakan hal-hal yang duniawi? Kan menurut Anda, kalau saya ke sana, saya nggak akan mau lagi turun ke dunia ini penuh penderitaan dan dosa. Prof, kata Quran, fafirru ilallah. Kalau kamu percaya Tuhan, kenapa kamu nggak bersegera menuju Tuhan? Iya dong. Dan bersegera menuju Tuhan itu jangan dibayangkan mati, tapi hidup bersama Tuhan. Minimal kan itu. Itu karena itu puncak dari spiritualitas dalam Islam. Itu menariknya. Dan ini tradisi saya rasa semua agama adalah zuhud. Artinya hidup sederhana. Karena tidak ada yang lebih megah kecuali Tuhan. Sehingga the real hidup sederhana itu hidup yang paling megah. Karena kamu hidup bersama Tuhan. Standarnya itu tinggi loh. Wow. Nggak cuma asal ngomong terus Anda bebas dari konsekuensi itu. Karena itu kata saya, kalau Habib lockout itu kan kayak mustahil ya. Habib gak Islam itu kayaknya mustahil. Tapi salah satu yang bikin saya terpukau kepada kekatolikan ketika saya ketemu dengan Romo Magnis Suseno. Bagaimana dengan kesederhanaan. Dan beliau bercerita bahwa celananya itu hanya 2 pasang. Dan itu hasil warisan dari Romo sebelumnya. Wow. Itu wow. Dan akhirnya kita respect pada apapun agamanya. Meskipun secara epistemologis, ontologis agama itu kita anggap tidak benar. Tapi dengan gaya hidup yang super asketis seperti itu. Itu betul-betul menimbulkan respect kepada kita. Sehingga kemudian toleransi itu akan muncul begitu saja kalau seandainya semua umat beragama, maka dia menjalankan agamanya dengan sebaik-baiknya kan. Hidup seperti yang kamu katakan. Saya terpukau kepada Buddha karena cerita Buddha Secchi yang yayasan itu. Yayasan Buddha Secchi. Dia punya yayasan di puluhan negara. Membangun rumah bagi ratusan ribu orang, memberi makan bagi jutaan orang, tapi rumah dia hanya berukuran 4x3 meter. Dia hidup di sana. Kemudian kita respect kepada Paus Fransiskus karena cerita-ceritanya yang memukau gitu. Jadi respect itu muncul karena kita melihat bahwa agama itu mungkin dijalankan. Masalahnya sebagian orang tidak bisa membayangkan bahwa agama itu seolah-olah utopis. Seolah-olah tidak bisa dijalankan. Sehingga menganggap hari gini beragama. Karena tidak ada yang merepresentasikan agama itu sendiri. Karena itu puncak spiritualisme adalah zuhud, asketisme, kesederhanaan. Karena dia tidak butuh mobil dan rumah yang megah. Karena Tuhan yang megah. Karena itu dalam spiritualisme Islam dikatakan apa yang dibutuhkan dan apa yang hilang dari seseorang kalau dia sudah punya Tuhan. Dan apa yang dimiliki oleh seseorang meskipun dia kaya raya kalau dia sudah tidak punya Tuhan. Jadi betul. Dan dari beberapa agama juga mempromosikan hal tersebut. Dalam Kristen dibilang dari buahnya kamu tahu pohonnya apa. Dari buahnya. Bukan dari perdebatan akal sehatnya atau akademisnya. Dari buahnya kamu tahu pohonnya apa. Bib, pertanyaan terakhir atau topik terakhir. Nusantara. Islam masuk ke dalam Nusantara. Dia harus berasimilasi dengan kejawen, wiwitan, atau di Sulawesi dengan hal yang lain. Kompatibelkah Islam dengan Nusantara? Atau haruskah kita meninggalkan local wisdom
Nusantara atau warisan dari leluhur untuk memeluk Islam secara sempurna? Islam itu terasa kearab-araban justru karena Islam itu kompatibel dengan semua local wisdom dan menghormati serta beradaptasi dengan semua local wisdom. Saking beradaptasinya sampai kita menduga Islam itu Arab dan Arab itu Islam. Sampai kalau ada keset di Arab Saudi tulisannya Arab, orang Indonesia tuh gak berani keset. Karena saking identiknya. Kita menganggap itu seolah-olah bahwa berarti Islam itu sangat kompatibel dengan Arab. Enggak, Islam itu sangat kompatibel dengan semua tradisi. Hanya saja karena turunnya di Arab, yang paling tampak kompatibel adalah justru dengan Arab. Tapi Islam sholihul likulli zaman wal makan. Islam itu relevan untuk semua zaman dan semua tempat. Termasuk Indonesia. Sebelum kita kompatibel dengan Sunda Wiwitan, Kejawen, sebelumnya ada tantangan Hindu-Buddha juga di tradisi Islam. Tapi Islam punya satu tesis utama, kata Nabi Muhammad, al-adah muhakkam. Tradisi, budaya, adat, kearifan lokal itu hukum dalam Islam. Selama dia tidak bertentangan dengan doktrin-doktrin dasar dalam Islam. Kalau bertentangan, maka kita menghormati sebagai tradisi lain. Jadi ada prinsip jurisprudensi, usul fiqh, istinbat hukum, cara penarikan hukum. Salah satunya di Islam cara penarikan hukumnya itu uruf. Uruf itu artinya mengambil tradisi, dimasukkan sebagai bagian dari hukum Islam. Misalnya, apakah orang yang menerobos lampu merah itu hanya menentang hukum negara atau juga hukum Islam? Dalam Islam hukum Islam. Karena tradisi lampu merah ini baik bagi kita dan tidak bertentangan dengan Islam itu sendiri. Nah, begitu juga dengan lokal wisdom yang lebih lama, baik dari tradisi Jawa, Sunda, Batak dan lain sebagainya. Karena itu pertemuan-pertemuan Islam dengan tradisi-tradisi lokal itu selalu terlihat. Islam, misalnya Islam Eropa, Islam Jawa, Islam Madura, Islam Aceh dan lain sebagainya. Karena itu Islam sebenarnya kompatibel. Karena Islam itu kan soal nilai universal yang kemudian bisa diadaptasikan, bisa di-download dengan semua hardware yang ada. Ibarat kata ini software, kita mau download dimanapun bisa gitu. Sebenarnya yang paling menarik yang beberapa waktu yang terakhir ini saya teliti bersama dengan rekan-rekan dosen di Indonesia itu adalah Islam di Sunda, di kebudayaan masyarakat Sunda kuno. Di Sunda tuh ada pepatah Islam teh Sunda, Sunda teh Islam gitu, bahwa dia kompatibel. Dan bahwa ketika dia masuk ke dalam tanah Sunda, itu di dalam masyarakat Sunda kuno itu sudah paham tentang apa yang disebut Sang Hyang Tunggal, keesaan gitu lah, walaupun tidak dinamai. Dan kemudian ketunggalan Tuhan itu kompatibel dengan monotheistic flavor of Islam. Jadi sebenarnya Islam masuk ke tanah Sunda itu sebenarnya lebih jernih daripada di daerah lain di Indonesia. Karena orang Sunda itu lebih egaliter sebenarnya dan kompatibel dengan Islam. Egalitarian itulah yang menggunakan, tadi barusan saya ngobrol dengan Profesor Anhar Gonggong, yang kemudian banyak dipakai sebagai simbol perlawanan terhadap feudalisme. Gitu loh, banyak orang mengatasnamakan Islam untuk sebagai simbol perlawanan terhadap feodal. Itu yang menarik. Tahu bisa 2 jam lagi tuh ngobrol. Gitu. Tapi intinya begitu, bahwa kritik terhadap kebudayaan sebagai hal yang musyrik gitu ya. Bahwa yang sifatnya kebudayaan atau respek terhadap lingkungan atau respek terhadap sungai, gunung dan mata air itu selalu dianggap musyrik. Itu sebenarnya nggak sesederhana itu ya, gitu. Tidak, karena musyrik itu adalah soal value. Dia bukan soal tradisi. Tinggal kemudian value-nya aja digeser. Karena itu boleh nggak sedekah laut? Bagus. Karena setiap yang bernyawa dia punya potensi untuk pahala dan dosa. Kalau kita berbuat baik kepada dia, kita pahala. Kalau kita berbuat buruk kepada dia, dia dosa. Sebagaimana Nabi katakan, ketika ada seseorang perjalanan naik unta, kemudian turun, dia istirahat, kemudian dia minum dan makan di atas ontanya, kemudian kata Nabi, sebagaimana kamu butuh istirahat, onta ini juga butuh istirahat, maka turunlah, kata Nabi, dari onta itu, biarkan onta ini istirahat dan beri dia
makanan dan minumannya. Oke. Begitu juga sedekah laut, bagus. Dia adalah pahala, dia adalah ibadah. Yang harus diubah adalah motivasi dan tujuannya. Apakah motivasi dan tujuannya kepada selain Tuhan? Iya. Kalau dia selain Tuhan, dia musyrik. Iya, Value. menyekutukan Tuhan dengan entitas. Sama kayak gini. Iya, oke. Kenapa Islam terlihat anti terhadap seni rupa? Karena dulu seni rupa itu identik dengan berhala. Orang dulu bikin patung itu untuk disembah. Iya. Tapi sekarang kan patung itu justru gambar itu justru kadang cara berdakwah. Bahkan wayang itu digemari oleh Sunan, para wali songo sebagai medium dakwah. Karena sangat sofistik bahwa kita ini semua bayangan, yang ada hanya Tuhan. Karena itu wayang itu menjadi media untuk dakwah yang sangat powerful. Begitu juga seni rupa lainnya. Gambar. Sekarang berapa banyak animasi-animasi yang justru menjadi media untuk menyampaikan Islam. Sehingga Islam itu soal value-nya, bukan soal instrumennya. Nah, orang seringkali pandangannya terhadap Islam itu tidak esoterik, tapi eksoterik. Sehingga yang diramaikan hanya gejala-gejalanya, hanya aspek-aspek luarannya. Padahal aspek luaran itu hanya medium saja. Sama dengan, itu kalau mau ditarik kemana-mana bisa. Sama dengan, Islam kompatibel gak dengan demokrasi? Islam gak ada urusan dengan demokrasi. Islam urusannya adalah bahwa negara itu harus dikelola untuk hajat hidup orang banyak. Mau kerajaan, demokrasi, republik, atau apapun terserah. Yang penting dia untuk kemaslahatan rakyatnya dan hidup untuk kemudian mengabdi pada Tuhannya. Tata kelolanya demokrasi atau apapun silahkan. Nah, orang-orang eksoterik akan sering menemukan benturan-benturan dan kebuntuan-kebuntuan dalam melihat Islam. Tapi kalau kita lebih utuh melihat Islam, eksoterik dan esoteriknya, maka semua menjadi baik-baik saja. Nah, problemnya adalah Islam seringkali itu soal simbol, soal identitas di mata sebagian orang. Karena itu, kalau kita lihat tradisi-tradisi Islam yang sangat eksoterik, sangat luaran, itu biasanya tradisi Islam yang muncul dari suasana yang tidak ideal. Politik identitas. Ketika perang, misalnya perang salib melahirkan sentimen terhadap Kristen karena berada dalam tradisi itu. Jadi tinggal kemudian bagaimana pola pandang kita terhadap Islam. Nah, Islam itu bagaimana kemudian terinternalisasi dalam diri kita. Habib Jafar, terima kasih. Terima kasih atas undangannya, semoga bermanfaat. Sangat. That's Chronicles, guys.